punya istri yang umurnya 27 tahun. Kita ini menikahi yang umur 15 tahun atau 17 tahun tidak boleh. Kita ini menikahi harus umur 45 tahun yang keadaannya susah segi kehidupannya, contohnya tidak ada yang menafkahi kayak begitu itu. Nah, kita ini harus punya syarat lebih gaji kita, misalkan gaji kita 10 juta, untuk istri 5 juta, lah ini berarti ada sisa 50 juta. Nah, ini syarat boleh menikahinya. Tapi sekarang ini Ustadz ini istrinya yang satu, yang pertama umur 40, yang kedua umur 30, yang ketiga umurnya 15. Enggak, maksudnya ini Bang, yang aku bilang tuh arti poligami itu apa sih, yang aku pingin mau tahu itu. Nah, poligami ya, poligami itu punya istri lagi. Apakah ini ya, saya bukan sok-sok tahu ya, apakah poligami itu harus jam yang sama, di tempat yang sama? Tidak. Ya tidak. Oh, harus ganti-gantian gitu ya? Iya, tapi kalau Anda ini misalkan poligami, terus Anda punya istri umurnya 27, Anda terus menikahi umur yang istri kedua 17 tahun, ini Anda tidak memenuhi syarat Anda. Biarpun gitu. Uang Anda berlebih-lebih. Kak Denny, ada contoh yang itu anggota dewan itu, beliau istrinya 4 satu rumah, itu rukun itu. Satu rumah. Ya itu atas waktu kongres pun waktu itu jadi pelantikan itu datang sama-sama. Ya kan istri sah. Ada itu di ya, YouTube itu nonton itu istrinya yang 4 itu kan rukun satu rumah. Iya. Ada di sini juga, ada bang di sini sukunya suku Punan, Dayak Punan yang tidak punya agama. Dia punya istri itu ada 3. Beda berapa hari aja. Satunya hamil, yang satunya, yang duanya sama hamilnya. Nggak tahu bagaimana cara dia poligaminya gitu. Nah, satu rumah lah, akrab lagi. Ya. Itu yang nggak punya agama loh Bang itu. Ya. Yang nggak punya agama. Sebetulnya begini. Ya, kalau misalkan poligami ada 4 istri itu satu rumah, itu sebetulnya tidak boleh lah. Sebetulnya tidak boleh. Tapi itu pasti ada nanti kecurigaan itu pasti terjadi. Nah, tapi karena orang yang menikah poligami sampai 4 kayak anggota Dewan DPR itu yang gemblong itu. Nah, di situ itu dia karena punya duit. Dia tidak memakai hukum-hukum agamanya sendiri. Itu saja. Selamat malam teman-teman. Iya, malam ini Bang Zuma betulan atau KW ya? Saya betulan, saya yang asli, bukan KW. Waduh. Kadang suaranya itu ada Gurunda, yang meniru. Gurunda, mantap. Waalaikumsalam. Gurunda ini. Ini betulan ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang. Iya, Bang ini lagi bahas poligami ya. Banyak yang menyamar sebagai Kak Zuma gitu. Enggak lah, ini asli nih, aku tahu ini. Gurunda ini. Karena Master, suaranya mirip. Pernah hormat saya pada Gurunda. dapat itu suaranya mirip memang. Dia Lihat VT-nya, lihat VT. Kalau kamu ragu. Oh, iya. Mereka nggak tahu teman-teman nasab Gurunda. Iya. Silakan. Siapa yang mau berhadapan silakan. Silakan, siapa yang mau berdiskusi teman-teman. 2 arah boleh. Mohon izin. Oke. Anda betul-betul Zuma? Saya Zuma Bang. Ya udah on cam aja lah kalau begitu. Nama asli siapa? Bang. Bang Zuma. Nggak usah open cam. Silakan.
Gak usah santai aja, kita ringan aja diskusinya, silakan. Anda ini pernah atas mengkafir-kafirkan saya itu, iya, Anda mengkafir-kafirkan saya itu di mana itu? Anda pernah mengkafir-kafirkan saya? saya tidak kenal saudara, maaf. Tidak kenal, lupa saya. Waduh, ini bukan Zuma ya. Oke. Ya. Ya, Anda Api. siapa? Emang Anda dikenal? Tahu nih Anda siapa? ini terbang Zuma, Bang Zuma. Api kamu Iya, gimana? itu kejawen. Dia kejawen Bang Zuma. Dia ada ayat Oh. 6 dia meragukan. Biar kamu tahu Islam kalau udah meragukan satu ayat, kamu itu udah di ujung tanduk. Lah kamu ngaku Islam tapi kejawen. Ngapain bahas Al-Qur'an, Api? Gitu aja Gurunda. Bukan Islam berarti. Bukan Islam berarti. Iya, nggak jelas dia. Ya udah. Hormat Gus Gurunda. Lanjut. Bantai yo. Manusia abu-abu, nggak jelas. Yang non Muslim, yang jelas-jelas non Muslim siapa di sini, kita diskusi. Yang sakit jiwa diturunkan aja, host. Gak ada yang berani. Ya udah. Siapa yang sakit jiwa? Udahlah, tadi nanya poligami. Api jelaskannya. Oke. ngambang dia. Aku tanya Gurunda Zuma ini, tanya. Itu syarat-syarat Yang sakit jiwa poligami itu diturunkan, gimana? Mas. Diturunkan aja ini, dia nggak jelas agamanya. Yang abu-abu ngapain lagi di Komal? Tuh ketawanya kebanyakan mabuk ini. Sakit jiwa, barang sarap. Mampus. Oke. Menjelaskan poligami aja kayak di ini apa, kayak orang udah pernah ngaji, Nggak jelas. asal ngomong. Iya, silakan saudara Kristen atau siapa yang mau diskusi. Mantap. Silakan. Apa yang mau kau bilang cuma? Terkait poligami tadi, Bang. Poligami banyak istri versus Lanjut dulu semua ya. banyak Tuhan. Baik mana banyak istri daripada banyak Tuhan, kan gitu. Siapa yang dia poligami? Istri tidak ingin disakiti hatinya, makanya cukup satu istri. Tapi Tuhan dibuat jadi 3, nyakiti Tuhan yang sesungguhnya, kan gitu. Halo Bang Juma, Halo juga Bang. masih ingat saya? Eh, Mana dia? Aku yang turunkan, percuma aku kenal orangnya tuh. Aku kenal orangnya dan pernah di Komalnya. Percuma. Iya. Percuma. Iya. Saya kenal dia. Sudah saya turunkan. Sudah saya turunkan. Itu Juma. Siapa yang turunkan? Jangan diturunkan dulu, Bang. Jangan diturunkan dulu. Gini tuh, Dad. Aku udah bilang sama Deborah tadi ya. nggak usah seperti santai aja. Biar dulu Saya- kita dengar dulu abang ini. Santai aja. Iya, Bang Juma, dengar dulu sebentar saya. Iya, silakan. Jangan diturunkan. Itu kan Mangku. Mulai dari 2001 sampai ke 2025 ini kan selalunya kita itu on time di TikTok atau online terus di TikTok kan. Iya, Nah, iya. kira-kira apa yang menjadi kesibukan Bang Juma di dalam TikTok ini? Iya, sama seperti amanat agung. Di Islam juga perintahnya menyeru kepada manusia untuk menuju kepada keselamatan. Bedanya di Islam itu keselamatannya nyata, kalau di saudara khususnya Kristen itu nggak ada jaminan baik dari Yesus maupun dari Tuhannya Yahudi. Boleh ditunjukkan. Maksudnya pertanyaan saya begini Bang Juma. Apa Iya, yang gimana? menjadi kesibukan Bang Juma di TikTok ini gitu? Apa yang menjadi kepentingan dan keperluannya begitu? Itu tadi menyampaikan kebenaran kepada orang-orang yang kemudian tidak mengerti apa itu kebenaran. Oh, jadi kalau ada nanti kalimat pengajaran dari ajaran Abang yang mengatakan kesibukan para laki di dalam surga itu berarti salah ya? Itu juga benar.
Sama Oh, itu seperti juga benar. kehidupan kita. Sama seperti kehidupan laki-laki di bumi ini juga sibuk dengan wanitanya. Oh, Iya. Hebat. Manusia itu berarti tidak terlepas di daripada bumi, pasangan. di bumi dan itu normal. di bumi dan di surga itu kesibukannya untuk istri begitu. Sama seperti di bumi, Bang. Kita dengan istri, dengan anak, dengan tetangga, dengan keluarga yang lain, aktivitas yang lain. Cuman tergantung sih, kalau orang berpikir picik, orang berpikirnya hanya seks, ya biasanya gitu. Asumsinya kayak gitu dia. Maaf dulu Bang Murah Hati, aku mau tanya dia dulu sebentar. Nih kunanya. Kalau di surga dengan masjid itu yang mana yang Oke. bersih? Yang mana yang Saya bersih, lanjut Bang? dulu, Pak Legan. Saya lanjut dulu. Nah, kalau memang itu kesibukannya, Bang, untuk apa lagi memberitakan kebenaran? Betul. Anda tahu nggak surga itu tempat orang suci, Bang? Enggak, Pemakan itu babi nggak bisa bukan- masuk ke situ. surga Orang yang itu tidak bukan- bersunat nggak bisa masuk ke sana. Surga itu bukan tempat, Ini Bang. kita Kalau Abang ganti-gantian pelajari aja ya, ya, satu per surga satu ya. itu Betul, bukan Oh, enggak tempat. dong. Yesus, Begitu. aku akan pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat. Jangan Kalau keliru ente. kalau surga itu tempat, saya kasih Abang satu botol aqua. Terus Yesus menyediakan tempat itu apa maksudnya? Hah? Di mana Tuhan Yesus menyediakan tempat? Oh, memang bukan untuk Kristen sih. Yesus menyediakan tempat itu untuk kaumnya. Jadi Bani Abang Israel. selama ini salah belajar, Bang Juma. Saya udah tunggu-tunggu Oh, enggak 5 dong. tahun kemudian. Sekarang angkat tema kita. Kamu itu Kita angkat belajar tema. tapi tetap bodoh, botol gitu loh. Mari kita Juma, angkat Bang angkat Juma, tema. Bang gitu. Juma, Silakan. Bang Juma. Kamu Juma, tahu ya. nggak Bang Juma? Angkat tema Al-Arab begini, Kamu Bang. tahu nggak Bang Juma, kalau belajar itu ada maksud dan tujuan atau masuk kepada sebab Belajar akibat. itu pakai otak. Belajar itu pakai otak, bukan pakai doktrin. Pakai Oke. otak. Di sini kita nggak bawa doktrin, tapi kita di sini Oh, untuk kalau membawa Anda apa tidak pengetahuan yang berarti Anda benar. tidak Kristen. Diam doa di Nah, agama kita Kristen itu membawa adalah agama doktrin. dan menunjukkan Itulah. bukan agama tapi Agama ajaran Kristen yang itu benar. agama doktrin. Begitu. Kristen itu nggak dipahami dengan akal, tapi dengan doktrin. Oh ya. Bentar, Itu saya agama tanya si Kristen. Juma dulu. Saya Kok tanya Juma terus dulu. sih? Aku belum bertanya dari tadi Juma. Dengar ya. Oh gitu. Aku mau tanya. Jangan, Bang. Gini, Ya. Bang. Yang mana bersih, yang mana bersih, biar yang di kita surga atau di masjid. Sedangkan masjid tidak dibolehkan poligami. Di surga dibolehkan poligami. Yang mana yang bersih? Jawab. Tapi kalau begitu poligami itu tidak boleh di surga. Kenapa Yesus menjanjikan 100 istri kepada pengikutnya? Kenapa? Jawab dulu, jawab dulu. Ah, Ya itu jawabannya, itu Jawab jawabannya. dulu. Yesus Matius Dan kau 19 nomor balik tanya. 29 menjanjikan Enggak, 100 jangan kau istri balik kepada tanya. pengikut. jangan kembali tanya. Jawab itu dulu. Iya, saya sudah menjawab. Saya Belum ini ada. aktivis. Kau jawab Saya dulu. aktivis pendebat lintas agama yang Kau menguasai tadi dua bilang kitab. di surga itu Saya bersih, menyatakan ya kan? jawaban. Matius Cuma- 19:29 Yesus menyediakan Cuma- 100 istri untuk pengikutnya, kan gitu. Dengar ya, dengar baik-baik ya. Kita dua pelan aja ngomong, ya kan? Kita dua Iya. pelan aja. Kenapa Kamu Anda nggak mendengarkan mengatakan- jawaban Cuma saya? diam dulu. Pusing. Diam dulu. Aku kan Berat. bertanya nih, bukan berat. Aku jawab tadi barusan. Bukan. Aku jawab tadi. Bukan. Udah aku jawab Belum kau tadi. jawab. Belum kau jawab. Itu Matius 19:29 Yesus menyediakan 100 istri di surga untuk pengikutnya. Udah Diam aku dulu. jawab. Aku bertanya. Ini kenapa sih diskusinya Itu jawabannya. seperti ini? Anda bertanya, saya menjawab. Saya sudah menjawab. Belum, Nena. Itu Aku tanya jawabannya. dulu. Dengar Matius dulu. 19 nomor Kau 29. takut kan? Yesus menyediakan 100 istri di Inilah surga untuk pengikutnya. Islam yang merasa Islam. Itu nah. Mencerwet. Mencerwet. Aku Kenapa aja Yesus belum menyediakan bertanya, 100 kau wanita? sudah kepanasan. Hah? Lah, yang panas siapa? Kau sendiri. Saya di sini menjawab. jawabanku Saya yang belum kau ditanya, saya tanya, menjawab. loh. Kok Belum saya kau pula jawab. yang panas? Jawabanku Jawaban saya belum kan kau udah jawab, jelas, loh. Bung. Saudaraku, Bung. saya udah jawab. Bukan kau Yesus ini, menyediakan kau ini bukan 100 manusia. istri untuk pengikutnya Ya kan? berdasarkan Matius Kau ini 19:29. sudah lain. Anu sudah ini. Ya kan? Gemetaran Aku lutut. bertanya. Dikasih jawaban malah Ya kan? nangis. Kan Bang Juma mengatakan di surga tuh bersih.
Ya kan? Bersih memang. Betul kan? Iya, bersih memang. Iya. Betul kan? Kenapa memang? Nah, Iya. Kamu pikir udah, wanita itu cukup. kotor? Cukup. Kamu pikir wanita itu kotor? Cukup. Najis. Cukup. Hah? Cukup dulu, cukup. Rusak ente ini. Cukup Rusak ente. Anda dulu. menghina wanita kalau begitu. Diam dulu, saya tidak menghina wanita loh. Jadi kalau saudara kemudian bersetubuh dengan istri Anda itu kotor. Diam. Saya tidak menghina loh. Diam dulu. Bang Juma, pernah nggak ketemu sama Ustadz yang mengatakan begini, kesibukan para lelaki di dalam surga adalah, itu pernah nggak Bang Juma ketemu sama dia? Iya, dan saya sempat marah sama dia. Apa Bang Juma bilang? Iya, saya katakan itu mulutmu, perbaiki mulutmu itu tidak sinkron dengan dalil. Iya dong. Hidup kekal di surga itu bukan cuma sehari 2 hari. Hidup kekal. Kesibukan kita itu memuji pencipta langit dan bumi, merasakan kemudian apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Itu kesibukan kita di surga. Ini yang aku suka tadi. Ini Nah betul. gitu. Mulai pintar ini, sekarang udah mulai saya- pintar ini Juma. Saya Juma udah ketika mulai ditanya pintar oleh ini. saudara siapa ini nama asli, saya ditanya kenapa bisa demikian? Apakah suci? Lah kalau tidak suci ngapain Yesus menjanjikan 100 wanita kepada pengikutnya? Kan gitu. Kan tadi Terus Bapak kalau mengatakan menikah itu tadi atau kawin itu tidak suci, Berapa itu? kenapa pula Yesus menjadi mempelai laki-laki dan seluruh Kristen menjadi mempelai wanita di sana? Kan gitu. Itu perumpamaan Juma. Bentar dulu opung. Di mana dia janjikan Juma? Tunjukkan dalilnya Juma. 100 istri di mana dijanjikan? Tunjukkan dalilnya. Iya. Jangan menghujat lah. Dewasa lah sikit. Sebentar dulu opung. Sebentar opung. Mana dalilnya Juma 100 istri dijanjikan sama orang Kristen? buka mute-nya Juma. Saya Tunjukkan kalau dalilnya. bicara tentang kebenaran kepada orang-orang yang nggak ngerti kitabnya sendiri, memang saya tegas, Bang. Silakan Anda Mana buka dia- Matius 19 nomor 29 original teksnya. Jangan bahasa Indonesia yang sudah direvisi dan direvisi lagi. Baca. Nah, tuh yang satu nama asli sudah terlempar ke perpustakaan. Yang lain baca Ada juga. saya. Oh ya udah, kirain kau terlempar ke perpustakaan. Baca Matius 19:29 dalam bahasa original teks biar kalian paham. Tapi ingat, Baca sendiri, jangan kau suruh. Bukan kau yang menjadi perintah kami. Memang kami budakmu. Kau baca sendirilah. Kami buka di sini. Memang kami ini budak kamu kah? Dengan siapa kamu mau debat ini? Dengan siapa? Kesibukan para lelaki di dalam surga adalah memecahkan perawan istri. Nah, kalau kesibukan di dalam dunia, kalau kesibukan para lelaki di dalam dunia apa? Itu yang menjadi apa namanya? itu jelaskan ya, ada jawaban. Nah, oke. Itu Anda kemudian berulang. Kalau di surganya Kristen itu kesibukannya apa? Enggak ada cerita kesibukan kalau di surga. Kalau cerita di surga itu adalah Berarti surga Kristen kekekalan. itu nggak ada. Itu Berarti surga kekekalan. Kristen itu nggak ada. Gitu Ya, loh. kekal dan ngapain Kristen di sana? Ngapain? Ngapain di sana? Cebok. Cari upil. Ini kenapa dibuang dia? Kenapa dituruni dia? Kenapa diturun? Nggak tahu itu Kak Nabi tadi dibuang atau dia terlempar sendiri? Ya lanjut Bang Nabi sama Bang Juma. Ayat berapa tadi Kesibukan Juma? saudara Kristen di surga, kalian ngapain kesibukannya dalam kehidupan kekal? Di Mentoknya. surga kami mendoakan orang yang di bumi ini. Lah, orang sudah di surga kok masih ada di bumi? Gimana ini? Robek otak saudara. Ketika kiamat itu datang, tak ada lagi dunia, tak ada lagi bumi ini, yang ada cuma surga dan Di mute. Ya jawab dulu. Jangan Opung, di-mute, jawab dulu, Opung. jangan di-mute. Opung yang jawab. Nggak apa-apa. silakan. Kalian di surga di Biar Opung kehidupan yang kekal jawab. ngapain di sana? Garuk pantat atau ngapain? Silakan. Kami itu di surga mendoakan orang yang ada di bumi ini. Kenapa Melayani pula Anda Tuhan. mendoakan? Di bumi sudah nggak ada, kawan. Bumi sudah menjadi bumi yang baru, nggak ada lagi bumi yang sekarang. Apa pula Anda doakan?
Ada aja. Jadi kau pikir orang yang di surga siapa Surga yang itu belum surga itu belum ada, belum. Nanti baca kitab saudara. Di kitab saudara Yohanes 5:29. Nanti setelah kehidupan berikutnya manusia akan dibangkitkan menjadi dua kelompok, kata Yesus. Yang beram soleh surga, yang kufur, yang kafir neraka. Itu kata Yesus. Gitu. di surga itu tidak ada kawin Nabi mawin. 28 ini enggak ada ilmunya. Iya, lalu ngapain kalian di surga kalian? Ngapain? Kita silakan Tritunggal yang jawab dulu. Ikut tuh di surga, itu cari ikut tuh. Nggak usah begitu kak. Orang-orang Siapa? tugasnya Ya, orang-orang Gandengan kudus, tangan. orang-orang kudus ngapain di sana? Main gitar. mendoakan Gini orang gini yang cuma Gitar. saya jawab cuma. Silakan, silakan. Aktivitas ya orang Kristen yang masuk ke dalam surga itu menjadi imamat yang rajani, umat yang Apa kudus. itu? Maksudnya gimana? kepunyaannya Maksudnya? Tuhan Yesus. Maksudnya Begitu. gimana? Bagaimana maksudnya? Saya tanya aktivitasnya. Kamu nggak ngerti bahasa Aktivitas itu ya? ya? Menjadi Enggak imamat yang ngerti. rajani. Iya, Hah? maksudnya apa itu? Aktivitasnya aku tanya, bukan jadi pangkatnya, bukan. Itulah. Aktivitas. Itulah kalau kita keadaannya Aktivitasnya. di surga. Ngapain? Iya, menjadi imamat yang rajani. Apa itu? Apa ya? Ya nggak tahu ya. Ya kayaknya Iya, belajar. coba kau jelaskan. Belajar sama Ah. gua. Ya, ini saya bertanya. Kalau di sini nggak bisa saya terangin. Maksudnya gimana ini? Kenapa? Wahyu 21 kan Anda semuanya menjadi mempelai wanita tuh nanti di surga. Itu aktivitas kalian setelah kalian mempelai wanita, kalian ngapain? Menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Elohim. Pertanyaan Nah, saya sederhana. Ketika kalian menjadi mempelai wanita di surga kalian, kalian ngapain? Aktivitasnya ngapain? Ngapain? saya udah bilang nanti penjelasannya nggak bisa saya jelaskan di sini. Kalian menjadi mempelai wanita, yang laki-laki yang berbulu betisnya, pahanya jadi mempelai wanita. Kalian ngapain? Sekarang begini, Dari kalau kehidupan ada kalian menjadi mempelai kesibukan, wanita itu gimana? kalau ada kesibukan Bang Juma di dalam surga, berarti di dunia apa kesibukannya? Nggak usah dulu ke situ. Anda Enggak, kan membawa kesibukan narasi, di- kesibukan umat Islam di surga adalah merasakan nikmatnya, nikmatnya hidup berpasangan. Nah sekarang Kalau di dunia, apa kesibukannya? Kesibukan kalian sebagai mempelai wanita di surga itu ngapain kalian? Kalian kan di dunia laki-laki, begitu di surga jadi mempelai wanita kalian. Kan aneh. Nah, pertanyaan saya, kalian di surga menjadi mempelai wanita itu ngapain? Oke. Kita saling bahas Al-Quran, kita sama-sama Islam. Mari. Apa pula orang ini? Kau ingat tidak, kamu ini mengkafir-kafirkan aku, kau di Ya kalau WA kamu itu. kafir aja, ngapain kau nantang saya Goblok kamu, diskusi saya tuh? tanya. Saya tanya, itu arti kafir itu apa? Arti Kafir itu gigimu apa? kuning, gigimu panjang, lidahmu menjulur. Goblok. Goblok. Sakit jiwa. Mengaku Goblok. Islam tapi diskusinya sama Islam. Orang rusak. Kayak Kristen dia ini teman kita yang saat ini. Kalau Kristen kan Katolik, Protestan, berdebat-debat terus tentang Tuhan. Aneh dia ngaku Islam tapi maunya berdebat dengan Islam. Rusak. Pertanyaan saya belum dijawab, Bung. Kalian jadi mempelai wanita di surga itu ngapain aja kesibukan kalian? Tadi kan Apakah sudah dengan adanya dijawab, Bible? melayani Allah. Udah ku jawab tadi Apakah Juma. dengan adanya Bible yang khusus G yang dibuat kemudian diamrek itu untuk latihan jadi mempelai wanita? Coba kau diam dulu Juma. Orang jawab dengan yang benar. Oke, silakan. Diam kau dulu. Dengar ya. Silakan. Di surga itu orang-orang kudus menyembah Allah dengan terus Kok menyembah lagi di surga? wajahnya. Kok menyembah lagi di surga? Menyembah itu di kalau kau bumi. bisa jawab, nggak usah kau jawab. Di bumi tempat menyembah ini tuyul, bukan di surga. Surga itu tempat menikmati apa yang kita upayakan di bumi. Kok di surga menyembah? Lucu kau itu. Kristen di bumi bukan menyembah. Gini, Kata Paulus. gini, Kamu ini Bang bukan Juma. lagi hamba. Menyembah itu terus menerus. Gini Bang Juma, Bang Di Juma bumi pengen kalian tahu bukan nggak? hamba, di surga kalian hamba. Pengen tahu nggak Bang Juma?
Ini Kak Deborah kan mualaf nih. Bang Juma nggak mau tahu ceritanya kenapa dia mualaf. Ya, saya kalau ada informasi mualaf secepat itu tidak secepat itu percaya. Di sini kita diskusi, nggak usah membawa ke pribadi-pribadi, Kak. Jadi kita menjawab saja pertanyaannya Bang Zuma tadi ya. Jadi gini Bang Zuma, kita itu di sana Iya. nanti menggunakan tubuh kekekalan. Tubuh kekekalan itu jangan disamakan seperti kita yang sekarang ini. Jadi di surga nanti adalah pengulangan kehidupan seperti sekarang, tapi di Nah, mana itu tidak ada pintar. dosa dan hawa nafsu di dalamnya di situ. Pintar. Nah, jadi tidak Pintar. ada lagi kawin mengawini di sana. Kenapa? Karena di sana itu kita ini sudah terpenuhi kasih kita lewat Ada nggak Tuhan dalilnya, kita, Mbak? semua terpenuhi. Di surga tidak ada kawin. ada Ada, nggak Tuhan dalilnya? Yesus mengatakan bahwa di surga tidak ada kawin mengawini. Ada. Dalilnya di mana? Tuhan Yesus sendiri mengajar ada. Iya, dalilnya di Dia mana? mengatakan bahwa di surga tidak ada. Di mana dalilnya? Saya berhenti Kalau jadi saya apologet sudah Islam kalau mengatakan dalilnya ada, ada. berarti ada. Mana? Mana dalilnya? Kalau di surga nggak ada kawin. Sementara Yesus kawin di surga. Gimana dong? Ada aja kau ini. Kawin di surga. Cuma kamu jangan nyalahnya apa salah-salah belajaran kita. Makanya kau belajar sama aku biar nggak ini. Iya, coba tunjukkan dalilnya di mana di surga nggak ada kawin mawin. Coba. Ya sebentar ya. Kan tadi saya bilang Udah, kalau nggak usah Kristen lo. yang masuk surga itu di dalam surganya nanti itu menjadi imamat yang rajani, bang sama umat yang kudus. Gitu. Apa pula imamat yang rajani apa? Iya Siapa yang dong. kau mau rajai? Masih Ya ada budak di kita sana lah. rupanya. Kita yang masuk Kamu surga raja itu atas siapa? menjadi imamat yang rajani. Istilah apa pula? Jadi bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan Yesus loh. Kenapa? Ada parah. Beda Udah, kalau udah. kamu kan masuk surganya Muslim tuh, itu kawin mawin toh, ya kan? 72 Iya, Yesus juga bidadari. mengatakan itu. Yesus 100 bidadari malah. Nanti kalau Yesus 100 dibagi-bagi 72 bidadari itu Yesus kamu 100. mau nggak bagi-bagiin gitu loh? Yesus 100. Malah kalau Anda membaca kitab Wahyu berapa itu? Wahyu 19. Marilah kita bersukacita Ayatnya Juma Yesus 100. Bang Suma, namanya kekal, tidak ada kawin mengawin. Mana Juma? Ini ayatnya bang. Kekal, tidak ada kawin mengawin. Ini ayatnya bisa digedein nggak layarku? Mana dalilnya Juma? Kak Deborah, ini ayatnya nih di layar. Bang, bentar lu bang. Bisa digedein nggak? Sini dalilnya biar kukunya. Coba mana? Mana dalilnya? Mana? Di mana itu? Itu di surga atau pada saat kebangkitan? Itu di surga atau di kebangkitan? Itu di surga atau pada hari kebangkitan? Itu di surga atau hari kebangkitan? Keadaan di surga bang. Itu di surga Kak. Bahwa di surga tidak ada kawin. Aduh, parah kalian ini. Parah. Iya. Itu bukan di surga, itu hari kebangkitan. Alamak. Iya. Nah, inilah kalian Waktu Kristen manusia sok dibangkitkan, Bang. cantik, sok paten, tapi Itu ayat di atasnya ilmu. itu bahwa di surga tidak ada kawin mengawini Kak. Ada Kak. Itu bukan di surga, saudariku, itu hari kebangkitan. Setelah Itu kita kan ada tulis malaikat di sorga bang. Malaikat di sorga kan bang. Nah kehidupannya sama kayak malaikat di sorga bang. Nggak ada kawin mengawinkan. Ya kan bang? Bang Suma, saya mau tanya, apakah sesuatu yang kekal ada kawin mengawin? Jangan di-mute kalau saya lagi menjelaskan. Hei, saya bacakan sebuah dalil kepada saudara. Dengarkan dulu. Yohanes 5:29. Mereka dengar dulu. Mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi di hari kebangkitan itu belum surga, bangkit dulu. Setelah bangkit, yang baik diarahkan ke surga, yang buruk diarahkan ke neraka. Jadi hari kebangkitan itu bukan surga, beda. Astagfirullahaladzim. ngarang aja kau Juma, ngarang aja kau. Dari tadi kau ngarang aja kau. Kok jauh lebih tahu dari kami. Coba begini bang, sabar bang, biar sama saya dulu bang.
Juma bang. Boleh bang. Jangan di mute, takut kali kalian. Bang. Oke, begini bang Juma. Bukan Oslo, Bang Juma, tidak benar. begini. Itu kan Jangan ada yang mute ya. Tolong jangan di-mute, Kang. jangan ada yang mute ya. Tolong ya. Tolong jangan ada yang mute ya. Bang Juma. Saya mau bawa ayat bang di dalam Al-Araf. Di Al-Araf. Iya. Surah ke-8. Nomor 81. Iya. Dikatakan di situ bang, sesungguhnya kamu mendatangi dan melepaskan nafsumu kepada lelaki bang ya. Cuman itu bang. Abang nanggapinya bang, berarti abang mendatangi dan melepaskan nafsu abang kepada lelaki. Berarti abang itu apa Iya. namanya itu bang? Kamu itu siapa di situ? Kamu itu siapa? Kamu di situ siapa? Kamu bang. Nah, inilah Kamu, Bang. inilah kalau Karisten. Kalau Ya, kamu. Karisten bicara masolang generasi. Aku tanya sama saudara. Bang, nggak mungkin Itu kami yang- bang. Bang di situ kamu yang bang, bukan diceritakan kami. di situ itu siapa? Jangan kau samakan kami dengan Karisten. Ketika Yesus berbicara, kamu berbicara kepada Bani Israel, kalian yang merasa. Bang, bukan kamu, bukan kami bang. Abang Juma, di situ bukan kami bang ya, bukan kami, tapi kamu. Coba bang, Jawab. coba bang. Jawab. Jangan lari kau ke Alkitab. Maset. Iya, di situ bukan kami bang, tetapi kamu. Iya, kamu di situ macet siapa? kau, Bang. Kamu di situ siapa? Silakan bang. Ya kamu itu Kamu. siapa? Iya kamu. Bukan kami. Inilah Kristen, hei Kamu. saudaraku. Kalian Kristen itu kalau membahas Quran jangan samakan perasaan Oh, kalian ketika saudaraku Yesus Olam. berbicara kepada kaumnya Bani Israel. Orang Saudaraku Kristen Olam. kalau Yesus berkata kamu seakan-akan Yesus Tolong, berbicara dengan saudaraku Kristen. Olam. Padahal Yesus berbicara dengan Bani Israel. Itulah kalian bocor halus. Ini Ayat itu kitabmu, sedang bro. berbicara Bro, ini tentang kitabmu, kaumnya bro, Nabi yang Lut. bocor halus itu. Hei, Bro. hei, ini sedang berbicara tentang kaumnya Nah. Nabi Lut yang sering dinikahkan di gereja itu loh. Loh. Bro, itu Ada ini Bible kita gay. bercerita di dalam ayat Betul? kamu, bukan ayat Ada kami, Bible bro. gay. Tuyul. Mana cerita? Ada Bible gay, betul? Jangan Ada gereja memaksakan menghalalkan diri. menikahkan Itu sesama kamu, jenis, bukan betul? kami. Mana? Dalil itu Mana dalilnya? innakum Mana dalilnya? latatun rijal. Itu berbicara kaumnya Nabi Lut. Pala kawan ini. Masa ketika Itu berbicara kamu kau berbicara anggap dirimu iman kan Anda, lucu bro. kamu ini. Aneh kau memang, aneh. Wajar kau jadi Kristen, wajar. Tepuk tangan untuk kau Lucu jadi Anda. Kristen. Wajar kau jadi Kristen. Wajar kau jadi Kristen. Wajar kau jadi Kristen. Ketika Yesus berbicara, Kamu loh, bukan kami loh di situ loh. ketika Kamu di Yesus situ loh. berbicara kamu, kau merasa dirimu. Ketika Al-Quran Ini berbicara lari. tentang Nabi Lut, Kawan ini. Banyak pertanyaan Nabi Muhammad. Inilah kamu oten banget, Jawab aja. oten. Iya, Pantaslah kau kau jangan jadi berbelit-belit. oten. Wajar kau jadi oten, Kamu. wajar banget. Tengok dia. Tengok denger. Wajar banget kau Denger jadi ya. oten, wajar. Nabi Muhammad Wajar. yang gini. Kamu Dalilnya akan melepaskan Wajar dahagamu banget kau jadi sama oten, lelaki. wajar banget. Itu kata Nabi. Wajar banget, wajar. Bukan kata Tuhan kami, bro. Dalil itu berbicara tentang kaumnya Gimana Nabi sih Lut. Ini Rusak, oten. Pantas kau jadi jadi oten, jadi- pantas banget. aku lucu nengok kau nih. Ini, Kau yang lucu ini orang bercerita bernarasi tentang kaumnya Nabi Lut, dalam kau bilang Al-Quran kaumnya Nabi Muhammad, kan parah kau ini, parah. Oke, Orang di kau ku bawa lagi Kau satu. ini parah, satu kau ayat ini lagi, parah. Di Kau QS, ingin QS, menyamakan antara kitabmu dengan Quran. Kitabmu itu terjemahan sudah bahasa Indonesia, kau nggak QS ngerti. Muhammad. Kitabnya orang kau nangis. bisa demikian Di karena QS kau Muhammad. oten, Nah, karena kan kau kau lari lagi oten. kau kan. Kau mau lari. Karena kau mau lari, oten, mau jadi kau lari. tidak paham, Kau mau lari. Bong. Ini langsung Nabi, Kamu nggak? langsung Nabi lu lagi yang ngomong ini. Mau Ya itu berbicara tentang kaumnya yang Moga. kaumnya Nabi Lut, tuyul, tukang Moga. tahayul. Nyambung Ketika Tuyul, Yesus kemana berbicara kepada Bani nih kau ini? Israel, Udah jelas kau di situ juga Nabimu merasa yang itulah ngomong. kau. Kenapa?
Karena kau agamanya agama dogma, bukan agama otak. Ngarang Kau aja. jadi Kristen Bro. itu karena doktrin, bukan karena kau berakal. Kok bisa nggak baca Al-Quranmu, bro? Hah? Ya Bro. bisa dong. Makanya Kok bisa saya nggak? tahu karena Quran saya itu menceritakan tentang kau Nabi Nuh. Nah, kalau bisa kata di situ itu kamu apa kami? Di situ dikatakan kamu apa kami? Bahlul. Di situ dikatakan kamu apa kami? Mahlul. Ketika Yesus berbicara Mulai masuk kepada kan? iblis, Mulai kamu itu masuk bicara apanya kan? samamu. Rohnya kan? Mulai Hah? masuk rohnya. Ketika Yesus berbicara, kan? Mulai masuk rohnya nih. ketika Yesus berbicara tentang iblis dan berkata kamu, itu berarti kamu. Boy, jelaskan kita. Ya Mulai gitu. masuk kan rohnya kan? Hah? Hah? Dasar Pertanyaan tadi jawab. kalau makan babi memang jadi kayak gini. Makan anjing gini jadinya. Kitab orang. Nggak berfungsi Itu gitu loh. gua bilang. Otak nggak berfungsi. Itu gua bilang nih. Ketika Yesus Sudah gue bilang nih, coba gini. ketika Yesus berbicara kemudian kepada iblis, Ini ku enyahlah bawa dari lagi. Mama, enyahlah kau daripadaku. Enyahlah kau daripadaku. Berarti kau di situ kamu. Jawab Yesus dulu, mengatakan kamu itu siapa? itu kamu gitu. mamaku yang Dasar ngomong, dompala bro. kardoba. Oten, Itu Siapa? mamaku. pantaslah kau mengikuti agama penjajah karena kau itu. Di kitabnya lari dia tuh. Kamunya itu siapa? Agama penjajah lagi. Izin boleh Kebenaran bertanya kau dengan ingin Juma ini, berbahas, gitu loh. teman-teman. Kan mental penjajah, jangan gara-gara agamamu dari agama penjajah. Silakan bang. Kamu Silakan bang. mentalmu Dia udah penjajah. dia udah Halo, hari ini, Juma, Bang, dari Juma, konteks. Juma. Silakan bang. Sebentar ya. Isi kitabnya orang pun Dia kau udah ambil, Juma. kau rampas lalu kau artikan seenak perutmu. Itu kan agamamu warisan, titisan Juma. dari Sama juga Islam juga warisan dari Arab penjajah juga. gitu. Penjajah. Arab nggak pernah menjajah di sini. Nggak Oke. pernah. Pada tahun 711 apa tidak penaklukan Andalusia bukan Pernah penjajahan? Islam Arab. Kau angkat bendera dulu sama Bang Penjajah. Tahun Nggak pernah, tahun nggak pernah. 711 penaklukan Andalusia apa bukan Masuk ke penjajahan? Nusantara ini Mana berani dia bang? membangun gereja. Oke, Apa yang dibangun? saya mau Mana tanya berani dengan dia? Juma, boleh Juma? Yesus. Boleh saya tanya Juma? Karena warisan penjajah. Sakit. Oh, Nah, memang Jufri. fakta gitu. Sakit. Boleh saya tanya? Nah, memang gitu. Itu Kita boleh- fakta. Kita boleh diskusi Pertanyaan sebentar? saya Anda belum jawab. Siapapun sini belum jawab. Apa kesibukan kalian? Kali jawab nggak ada kau jawab dua Eh, pertanyaan. setelah kalian menjadi mempelai wanita di surga kalian, Kau jawab pertanyaan Kan saya. sudah- ah, pantatmu Kan kau sudah kasih gom. diterangkan host tadi, kalau masalah Kau kasih di surga gomong gitu. nanti itu kehidupan yang penuh kemuliaan, memuji Tuhan di sana. Kemuliaan apa pula laki-laki jadi mempelai wanita jadi mulia gimana Oh, ceritanya? Udah ku jawab tadi Juma. Cuma udah ku jawab tadi, kau kenapa tanya lagi? Kamu laki-laki menjadi mempelai wanita, kau bilang mulia. Nah, inilah yang orang otak Pantas setengah aja di gitu. gereja Itu kalian. bahasa eskatologis. Dodol. Pantas di gerejamu itu laki sama laki, ternyata Saya mau mempelai tanya, wanita saya bagi mau laki-laki tanya ke mulia. Juma. Nah, Juma, ayo kita kalian bicara dulu, memang kita. sakit. Congor aja itu nggak bisa Mana dijawab dia? dua. Kita kau jawab naik kau ke atas. Udah ku jawab tadi Juma, pertanyaanmu Juma. Kau ini ulang-ulang nggak menjadi pinter lah kalau kau kayak gitu terus Juma. Bang Nabi? Orang Dia masih tahu dulu. diskusi belum Jangan selesai, lempar, Bang jangan Nabi lempar, kenapa Bang. dilempar? Biar biarkan aja. Bang Itu Nabi bawa dia. dilempar. Ntar belum selesai. Biar dia tahu. Jawab dulu itu cuma dua pertanyaan itu kau jawab. Aku. Orangnya udah nggak ada. Iya. Tadi aku tanya dia, Udah nggak ada. kesibukan para Kan lelaki dilempar di dulu, dalam biarin dunia aja. apa? Kan kita Saya banyak di bilang. atas. Masa kita banyak begini satu kita lempar kayak gimana tuh? Betul. Kita kan banyak, jangan dilempar Bang Nabi. Udah ku jawab tadi kan Kak Deborah pertanyaannya kan. Udah ku jawab tadi kan dari awal dia diskusi ke saya. Tapi dia nggak dengar gitu loh. Bebal orangnya, nggak mau belajar dia, nggak mau pintar. Makin ini mau ujung-ujungnya penghujatan, ujung-ujungnya nanti ke apa kekafiran, ujung-ujungnya nanti ke haram-haraman. Mana lah ini lucu-lucu ini. Iya, dia menghujat Orang aja dari. nabinya yang ngomong kok, masa pula arah ke Iya. kamu kok ke kami pula.
arah lain kawan itu. Maksudnya tadi dia itu bang. Hanya di Kristen itu tidak ada cium-cium, ngerti? Hal yang demikian dilakukan itu, Ini apa ini? makanya kau dengarkan dulu. Kau mau dengarkan dulu nggak? Mau dengarkan dulu nggak? Ya, aku bilang dulu ya. Apa ini? Ini apa ini? Ada Bang Juma di bawah. Ada Bang Juma di bawah. Silakan naikin aja Juma. Biar saya jawab dia tuh. Ya, bentar ya, kita naikkan Juma Silakan ya. aja. Bang Juma, muslimnya yang lain biar di bawah ya. Bang Juma, mana dia tadi? Nah, dia mau naik. Mana. Ini ya, kita fair ya. Kita dua arah ya. Bang Juma dua arah ya. Saya diam aja karena saya host ya. Saya cuma netral. Boleh, Ibu Angel? Ya, silakan. Ya, silakan. Cium patung Yesus. Selamat malam teman-teman. Memang nggak ada, nggak ada perintah, nggak ada perintah cium patung Yesus. Tapi ada nggak perintah bakar teh sapi? Oke, Juma, sebentar. Ini sebentar. Ada sebagaimana Yesaya 6 nomor 6 sampai nomor 7 perintah cium batu ada. Sekarang Sebentar. Coba itu semua jangan belum apa-apa kok main mute. Coba itu suara itu Jangan main mute. Santai aja. Oke, Juma, sebentar Juma. Sebentar Juma. Oke. Ya, Bang Hus. silakan. Bisa nggak dikondusif Bang Hus? Ya, Bang ya. Hus, kasih aja waktu aja kalau gitu. Tunggu, berapa kali putaran Bang Hus? Oke, 3 menit satu-satu gimana? Enggak, ya, tunggu sebentar. Bang Hus, sebentar karena ini room Kristen. Saya mau bilang dulu. Hus, mau berapa kali putaran? Dari satu putaran aja ada berapa? 5 kali, 6 kali begitu. Jadi jawab misal 3 atau 4. Ya. Oke. Jangan lupa buat teman-teman muslim jangan lupa bahagia, buat teman-teman oten jangan lupa pura-pura bahagia ya, pura-pura bahagia aja. Nah gitu lopornya digas guys. Kemang oten hancur obrak-abrik Bang Juma. Oh iya pasti hancur. Kalau Bang Juma naik ke sana sendirian, lawannya itu satu gereja, lawannya satu gereja. Kalau Bang Juma sendirian ke sana, langsung dikeroyok, begitu naik aja langsung ngomong semuanya. Roh Kudusnya ikut ngomong semua. Bang Juma dikik ya pasti dikik lah. Turunin, dia nggak bisa turun sendiri, kocak anjir, parah. Nah. Deborah rungkat ya. Itu bukan rungkat, itu sengaja dirungkadin itu. Sengaja itu dirungkadin, takut kebongkar itu. Deborah mualaf benarkah? Mana ada Deborah mualaf, kafir dia. Solo pakai sekuat, dia satu gereja loh, loyoknya bayangin aja. Ayo, yang merasa badannya beban kebakar silahkan naik sini. Oten-oten ini kayak gitu, disamperin ke sana, kejang-kejang, tantrum,
Dipersilakan di sini sama kejang-kejang tantrum, serba salah kalau sama mereka itu guys. Kocak, mereka itu kocak sebenarnya. Aduh, parah. Tapi nggak apa-apa lah. Buat teman-teman yang ada di YouTube Zulkifli M. Abbas Official gitu ya, kalian tadi mendengarkan perdebatan Gurunda Juma ya. Gurunda Juma sendirian ke sana ngacak-ngacak Oten di sana ya, dikeroyok sama satu gereja. Satu gereja yang ngeroyoknya, bukan satu orang dua orang. Aduh, ampun ya. Saya nggak bisa menyebutkan satu-satu ya namanya ya. Emira, oh Mbak Emira ada di sana, ada di YouTube Bang Juma, masya Allah. Nur, aduh banyak kali dibacainnya itu bisa Yesus turun kedua kali, itu nggak bakal beres itu ngebacain yang komen di bawah. Aduh. Siva Kirana, Al, waalaikumsalam. Subrani Ani, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Didi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, masya Allah, banyak kali itu. Ayo teman-teman yang belum subscribe YouTube-nya Gurunda Juma ya, Zulkifli M. Abbas Official, silahkan nonton di sana ya. Atau tadi yang stay di sini yang nggak nonton perdebatan Gurunda Juma, Bang Juma PS1 gereja, silahkan nonton ke YouTube Bang Juma ya. Bayangin aja, Bang Juma PS1 gereja, coba, gila itu, dikeroyok itu di sana. Tapi nah, tetap aja tantrum mereka, walaupun Bang Juma sendirian ya. Tahu sendiri kalian mereka di sana kayak gimana. Aduh, parah. Emira Arab Gang, masa? Iya Kang, tadi ngelek-ngelek Kang. Iya, tadi kalau dipakai PK ngelek-ngelek Emira. Emira itu keren kalau ke Komalakang suka ngasih lope-lope guys. Aduh. Indri Cahyani, waalaikumsalam warahmatullahi. Rizky, iya Rizky Kertas Pasir, wah itu yang di YouTube-nya Gurunda banyak kali itu. Kalau saya bacain semuanya, waduh, lama itu. Hasibuan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasibuan, Siva Kirana, Killer, Juliana, banyak udah saya bacain banyak. Nggak bakal kelar-kelar ngebacain kalian di sana. Yang di sini aja dulu. Mama Ayu, Sukron, jazakallahu khairan kasiron. Mama Ayu, Putra, Usman, tapi di sana sama. Ramadan, Sukron. Aduh. Emira, Akang Emira, udah dijawab tuh. Ayo semangat ya teman-teman yang di TikTok, yang di YouTube Zulkifli M. Abbas Official juga ya. Jangan lupa bahagia. Ya Mar, wahai jiwa yang tenang. Kita sambil nunggu Oten ya guys, kita sambil nunggu Oten. Semoga ada Oten yang mau tercerahkan. Nama saya disebut sama Akang guys. Siva Kirana, Dapur Ibu Wilayah. Itu ada tombol lope-lope itu di pinggir ya teman-teman di YouTube-nya Bang Juma, silahkan diklik. Terus ada ini juga nih apa namanya, tunjukkan dukungan kalian untuk channel. Isi Marsa pindah ke sana, blow on. Yuk sambil tetap layar guys, tetap layar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Erwan. Nah gitu, yang di TikTok pindah dulu sebentar ke YouTube-nya Bang Juma, Zulkifli M. Abbas Official, di subscribe biar cepat gede naik. Kopi Kang, siap Bang Rangga. Yenudin, semangat. Didi, nah itu tuh ada logo super sticker tuh, logo dolarnya, diklik teman-teman buat dukungan biar algoritmanya naik dan apa namanya, RPM-nya juga naik untuk membantu perkembangan YouTube Muslim ya, terutama yang Gurunda tuh. Jangan sampai kalah dengan YouTube yang lain. Sagitarius, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana ada tombol? Ada ini tombol nih. Lihat nih, yang logo dolar tuh. Tunjukkan dukungan Anda, itu diklik. Si Marso bolak-balik sih. Mardian, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komennya itu aja. Bang Juma masih live gak? Masih live di YouTube.
Yuliana, halo Yuliana, sehat Yuliana. Yuliana ini orang Jawa ya. Ayo kita sambil nunggu Oten guys. Didi, ya Pak Yakub, Meme, kok namanya Meme itu? Aduh kocak ini. Ayo buat teman-teman Kristen yang mau diskusi silahkan naik ke atas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yasir. Gak lama lagi hari mualaf sedunia. Iya dong, hari mualaf sedunia. Tahun kemarin hari mualaf sedunia akan ngerayainnya di Makassar, di tempat Gerunda Juma. Masya Allah. Nyampe juga akan ke Makassar. Terima kasih Gerunda udah memfasilitasi kita selama seminggu di Makassar. Jangan lupa ngundang lagi. Jangan lupa ngundang lagi. Aduh. Aneh kesana kira lagi debat, enggak. Itu Marsa Humairah dikubirin, Gerunda dikasih kubir. Kita cari Oten biar ada lawak-lawakannya teman-teman. Alhamdulillah sehat kan, siap. Udah ngopi, ini lagi ngopi. Ngarep, iya dong, ngarep Gunung sana Makassar kan coto Makassar. Ikut, main ikut wae. Sambil tap-tap layar guys, tap-tap layar ya, gaspol tap-tap layarnya. Saya Kang, alhamdulillah. Rena, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rena. Kayak online 24 jam, enggak, Kang nggak pernah 24 jam, ya pasti tidur lah. Yesus aja pernah tidur, masa Kang enggak? Waalaikumsalam Bang Yasir. Keren ya, satu orang guru ndak bisa ngebubukin satu gereja loh. Bayangin satu gereja dibubukin itu, kocak mereka itu. Semua ngeroyok, dikeroyok semua, ikut ngomong semua. Ujung-ujungnya apa? Di-kick. Udah nggak bisa ngebantah lagi, udah capek nge-kick, dirungkadin roomnya. Kan kocak mereka itu, bikin malu. Dirungkadin komalnya. Gila emang. Gila Lundro. Kapan Kang tadi? Kalau ada yang belum lihat debatnya Gerunda tadi dikeroyok sama satu gereja, lihat di channel YouTube Julkifli M. Abbas Official di awal, lihat di awal. Itu baru berapa menit? Baru 52 menit. Baru 52 menit lihatnya. Berarti di Komalotenya paling kurang lebih sekitar 40 menitan. Bertahan 40 menit, udah langsung dirungkadin tuh roomnya. Takut mereka itu sebenarnya sama Gerunda itu, takut. Ketakutan mereka itu. Kang Sudana di mana? Garut. Bang Break. Belum apa-apa Gerunda di kick yo, Mbak Emira. Mbak Emira jangan lupa pura-pura bahagia ya, Mbak Emira ya. Yang dicari apa sih Bang? Yang dicari salibnya Yesus, bekas penjaliban Yesus sampai sekarang belum ketemu. Bang Kris, naik sini Bang Kris, tunjukkan salibnya Yesus. Dia, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Heni, waalaikumsalam Mbak Heni. Sehat Mbak Heni. Yuk, tunjukkan salibnya Yesus di mana? Sini. Aduh, ini orang Rusia minta naik mau ngapain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Uti. Buat yang jawaban, waalaikumsalam Raja Goda. Salam kenal atuh abdi di Cianjur, siap Cianjur, salam kenal Cianjur. Di share-share ya buat teman-teman dimanapun juga, di share-share YouTube-nya Gerunda Juma ya. Bagiin ke tetangga, ke saudara kalian, pokoknya ke rekan-rekan kalian ya, dibagiin ya ke teman kantor gitu kan, biar pada ditonton, terutama ke Oten-Oten ya, disebar ke Oten-Oten biar Oten-Oten ini sadar yang di dunia nyatanya ya, melihat nih, oh ternyata seperti ini ya perdebatan itu, ternyata seperti ini ya, biar mereka sadar. Banyak yang mualaf, tapi jangan mualaf semuanya, sisain si Bom-Bom, Ki Ahmad, si Edi, si RK gitu kan, itu sisain tuh. Kalau itu pada mualaf semua, kita nggak ada badut dong, nggak ada mainan. Nanti dunia perdebatan sepi. Aduh, Aisyah, waalaikumsalam warahmatullahi. Kang, ngantosan Oteng naik, mending curhat tentang
Sakadang oteng. Wah, sakadang oteng mah geus teu laku Ya, ini mah filter, guys. Kapila. Assalamualaikum Kapila. Jangan lupa di tab layar ya. Waalaikumsalam, Freddy. Non, 2 tempat room hotel Gerunda di kick iya. Marsa, nah gitu dong Marsa. Sukron jazakallah khairan kasiron Marsa. Aduh, walaupun ditolak gak apa-apa. Syukron udah ngeklik super stikernya. Ya teman-teman, diklik ya super stikernya biar algoritma YouTube-nya Gurunda naik dan RPM-nya juga naik dan bisa di notifikasinya itu langsung ngegas gitu kan dari YouTube-nya kalau banyak yang kayak gitu. Bunda Emira jangan lupa tuh super stikernya ya diklik, digas ya. Tepuk tangan buat Marsa Skincare. Oh, kalau di YouTube Masya Humairah namanya. Emira cerdas, ya Mbak Emira cerdas. Udah cerdas, dia baik hati, sering sodako, Masya Allah. Ada mu'alaf, ada yang lagi ini tetap sodako berjalan. Waalaikumsalam warahmatullahi Ingsan Abdillah. Nah gitu, langganan. Selamat datang di level 1 keren Nah gitu langganan dong. Itu Marsa syukron ya Marsa ya udah berlangganan di YouTube Gurunda Juma. Jangan lupa pura-pura bahagia. Bahagia gitu. Waalaikumsalam RL. Yuk kita sambil nunggu oten sambil lihat layar ya teman-teman ya. Insyaallah banyak pendukung-pendukung perdebatan ini ya, terutama dari Pak Muslim ya. Wow, Muslim mah keren-keren guys, dukungannya keren-keren, Insya Allah. Akang ini bisa aja malu aku mah nggak malu, akang mah seneng. Wah saingan Mbak Emira sama si Marsa. Ya Allah. Ayo teman-teman sambil diklik tuh ada lope-lopenya gitu ya. Itu diklik untuk naikin notifikasi dari YouTube. Biasanya Gurunda itu penontonnya 2K, 3K, 2K, 3K. Sekarang agak berkurang, makanya kalian dukung ya, kalian dukung terus biar biar naik algoritmanya. YouTube Akang juga didukung dong ya. YouTube Akang juga Panglima Apologet Islam. Di mana dia belum wasain. Jangan lupa pura-pura bahagia, bukan jangan lupa bahagia. Hayalan saja. Ini mah badut ini. Saja. Kenapa lo? Kenapa? Hayalan saja. Kristen hayalan saja. Anak buah hayalan saja. Turun. Hayalan saja. Bisa diskusi nggak? Albummu nggak ada. Bisa diskusi nggak? Iya nggak ada. Iya bisa diskusi nggak lu? Sembah gitu. Nggak, iya. Udah. Ada. Tidak bisa dibuktikan secara empiris gitu. Kafir, bisa diskusi nggak? Loh kafir, dari kaki sampai bisa diskusi kepala nggak? Yang kamu pakai itu buatan orang kafir, orang Islam nggak mampu ini yang bikin orang Islam ini nggak mampu bisa orang Islam muka lu itu yang bikin orang Islam itu orang muka lu Islam itu bisa itu udah nggak bisa diskusi ini jangan dinaikin sih. Dia nggak bisa diskusi dari tadi kayak gitu aja, malu kita lihatnya malu dari tadi seperti itu terus nggak usah dinaikin lagi, nggak usah. Mending saya ngobrol sama teman-teman yang ada di YouTube sama yang ada di TikTok, lebih elegan dan lebih mengedukasi ya daripada ngelayanin iblis kayak gitu. Itu iblis itu iblis. Yang hayalan itu justru mereka, agamanya hayalan, cuma hayalan agama mereka itu. Tuhannya aja hayalan, gimana sih? Turunkan saja Kang, ya siap. Ya mabok solar mereka itu, kebanyakan makan babi kayak gitu tuh, kesumpal sama sama lemak babi ya otaknya itu kayak gitu. Tapi kalau mau diskusi baik-baik saya layanin, kalau mau diskusi baik-baik saya layanin. Mau sampai Yesus turun kedua kali ke dunia saya layanin nonstop, modal
Tadi semua saja kalau itulah kalau mereka kayak gitu kelakuannya ya. Yang hayalan itu agama mereka, ajaran mereka hayalan doang. Itu kebanyakan berguru ke seedis ya kayak gitu. Gurunya aja sengklek, muridnya pasti botol. Ayo teman-teman Oten silakan naik, temanya ini aku dan Bapak dua ya. Kalau kalian, wah itu salah kata kalian kan, aku dan Bapak itu satu loh bukan dua. Nah naik ke sini jelasin ya, biar kita juga pintar di sini ya. Saya persilahkan buat kalian untuk bernarasi, saya kasih tempat, saya kasih ruangan. Coba enak kan kalau di kita mah di room muslim, kalau di room kalian guru ndak baru juga naik diangkat ke atas tadi di roomnya si Deborah, belum juga ngomong udah dikeroyok. Itu belum ngomong loh, apalagi kalau udah ngomong. Pas begitu ngomong sepatah kata, itu satu gereja turun semua ikut ngomong. Gila nggak? Parah lah. Waalaikumsalam Bang Abi dan semuanya yang udah mampir di YouTube-nya Gurunda Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat kalian semuanya ya. Kita biasa cari oten-oten yang mau sadar ya guys. Ali Usman, haha, kok namanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, blokir aja itu si Ferdi itu, nggak ada ilmu, nggak ada apa namanya, nggak bermutu, ya. Kita cari oten-oten yang mau ini aja, mau diskusi aja. Udah saya share, tinggal nunggu aja ya. Bentar lagi juga pada naik mereka. Mudah-mudahan ya, ada yang mau sadar, ada yang mau walaupun nggak sadar juga tetaplah biar mereka membela dulu keimanannya ya. Saya bertanya nih, ini lagi bertanya nih, posisinya ini lagi bertanya nih, aku dan Bapak dua. Ini lagi bertanya saya, benarkah aku dan Bapak itu dua? Kalau misalkan benar ya udah berarti benar, kalau misalkan salah kalian bantah, tapi harus tunjukkan dengan data-data ya. Suara kecil, masa suara saya kecil? Ini suara saya kecil nggak guys? Atau suara saya besar nih? NR Rema, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas suaranya iya. Oh berarti volume HP-nya belum gede. Lia Jakarta, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Hongkong. Wah jauh juga ya Hongkong, masya Allah Hongkong. Sehat selalu buat teman-teman yang ada di Hongkong. Pas kan kayak biasa. Oh iya insya Allah. Suara minoritas kecil, ini ada yang nyebut kecil, ada yang nyebut pas, ada yang nyebut besar, ada yang nyebut normal. Yang benar yang mana? Aduh padahal besar ini akang. Sebentar kecil aman suara Kang, siap. Oke moderator tolong dinaikin teman-teman OT-nya. Bang Jombi ada di bawah nggak Bang Jombi? Tolong dong diangkat OT-OT-nya ya, biar diskusi dulu kita ya, biar mengedukasi dulu ke teman-teman yang ada di bawah. Dan jangan lupa di tab-tab layar diposting ulang dan di share-share ya. Loporenya juga digas, loporenya diklik biar komalnya mutar ya, ada pergerakan di komalnya. Enggak ah YouTube Kang, enggak ah YouTube Kang. Oh siap. Waalaikumsalam Jajang. Waalaikumsalam Haira. Keren. Mantap, masya Allah. Ayo semangat terus yuk. Yang ada di YouTube, yang ada di TikTok juga semangat terus. Kita lagi nunggu OT-nya ya. Saya pengen monolog tapi nggak berani. Takutnya apa? Takutnya Tuhannya turun. Saya nanti ya. Tuhannya turun. Terus siapa itu yang kemarin turun kepada Paulus yang waktu ke Damsik Paulus? Nah ini nih, ini bahaya nih. Jadi YouTube-nya Akang nggak ketemu Panglima Apologet Islam, nama YouTube-nya, YouTube Akang itu Panglima Apologet Islam. Kalau Gurunda Julfitri Abbas Official.
namanya. Saya pengen bikin satu lagi, Akang Santang Hasibuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang baru hadir. Kapan kalian waras? Justru nunggu kalian waras dulu. Tuh kan gak bisa dijambak kan? Oten gitu, ketakutan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini naik. Tolong warasin kita di sini. Tolong warasin semua muslim di sini, ya. Kalau kalian emang bener waras, tolong diwarasin kita di sini. Yuk naik sini. Kasih waras kita lah. Kesurupan mulu. Yang kesurupan itu kalian, kesurupan roh laba-laba. Ibadah aja jingkrak-jingkrak. Kesurupan roh laba-laba kalian itu. Naik sini, naik. Yuk naik sini. Legit naik sini. Kita diskusi. Ayo. Biar ketahuan siapa yang waras dan siapa yang gak waras, ya. Siapa yang kesurupan dan siapa yang gak kesurupan. Ibu Neanang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panglima ketemu gak lab ya? Ketemu lagi lab. Panglima Apologet Islam lagi lab. Lagi lab. Kristen sering membantah Bibelnya sendiri, ya. Tugas kita kan hanya membacakan apa yang tertulis di dalam Bibel. Nah, tugas mereka nih memelintir apa yang tertulis di dalam Bibel itu. Kalau kita kan cuma membacakan doang. Kalau mereka memelintir. Yuk naik sini yuk. Pelintir kitab kalian, ya. Isi Bibel kalian, pelintir semua kalian. Sunda Mandailing. Sunda Mandailing. Ada aja Sunda Mandailing. Kapan orang Sunda punya marga? Iya. Ya gak apa-apa, biarin ya, kita bikin baru. Mereka aja bikin Tuhan bisa, masa kita bikin marga nggak bisa? Mereka aja bikin Tuhan bisa loh. Nah, Akang cuma bikin marga, masa nggak bisa? Bisa dong, harus bisa. Akang Santang Hasibuan gitu ya, bagus itu. Ya Allah, saya gini nih, gara-gara patennya belum pada insaf, belum pada sadar. Ya kayak gini lah jadinya ya. Udah lama nih. Ya Ten, sini Ten, naik Ten. Ya Allah, Rabbi Allahu Akbar. Tadi ada pastor naik kan waktu sore ya, sebelum maghrib. Kang di YouTube live debat sama Gurunda kan, namanya Pastor Saud apa Suat ya, namanya itu Saud apa Suat. Satu pertanyaan Gurunda aja nggak dijawab, tapi dia ngotot bertanya terus kan, surat Maryam 334 mana ada 300. Gini nih, weh Juma, ayo jawab dulu, itu surat Maryam 334, ayo jawab dulu itu, ayo bacain, jawab. Mana ada. Sampai 90 berapa ya surat Maryam itu? Ini sampai 334. Kan koplak. PS Tuar, ya PS Tuar. Suat, ya PS STR Suat, ya. Emang botol. Coba bacain dulu 98 ayat ya. Iya, kata dia 334. Udah. Surat Maryam ayat 334. Kan botol. Kan non ada rekaman di room hotel. Maksudnya ini direkam di room hotel, gak apa-apa, biar mereka pada sadar, biar pada ikhlas mereka. Iya. Ayo sambil lihat layar ya, biar otennya pada kesini, di-share-share ke oten-oten ya. Itulah longornya mereka. Bibelnya sendiri mereka nggak paham. Sekarang mau nyebrang, mau loncat ke Al-Quran, ya jadi bahan olok-olokan, ya. Jadi bahan olok-olokan. Kirim ke siapa? Ke DM aja. Akang panasin Komal, Bang Juma. Iya, siap.
Ya, surat Maryam itu Emira sampai 98. Kata dia, tadi dengar nggak tadi debatnya Gurunda sama si pastor itu, pastor Longor itu ya, pastor botol itu. 334, 334. Coba bacain, ya ngakak lah Gurunda. Pasti ngakak lah. Mana ada surat Maryam sampai ke 334, kan gile. Maksud dia mungkin ayat 33 sampai 34 mungkin, tapi sama dia 334, 334. Pas dicek lagi sama dia, iya kayaknya ya nggak ada ayat 334. Direvisi sama dia. Tapi nggak enak, nggak aneh sih, nggak heran sih kalau mereka pasti selalu merevisi ya. Akang kabur dedak yang babinya, biar babinya. Oh iya siap. Ntar ah, nyuruput kopi dulu ah. Ngomong terus dari tadi. Bunda Rahma naik dulu, Bunda Rahma sini. Biar gantian ngomong. Aduh, ini kenapa lagi? Ngelag deh. Coba ada aja satu aja ya pendeta atau pastor yang mau jujur ya dengan isi kitabnya. Jangan sampai kita cuma membacakan, mereka yang memelintir, mereka yang mentafsirkan. Akang di belakang ada cahaya orang itu kayak nenek-nenek. Iya, nggak apa-apa, nenek-nenek cantik ini yang di belakang. Kapan diskusinya? Ini lagi nunggu Oten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jujur aja ya, nggak usah ini, nggak usah ngeyel, nggak apa-apa. Tapi ngeyel juga nggak apa-apa sih, yang penting jujur aja dengan apa yang tertulis di dalam Bibelnya sendiri. Jangan sampai kita membacakan isi Bibel nih, pasal-pasal yang ada di dalam Bibel, mereka membantah, mereka memelintir, bahkan kata mereka itu salah ayatnya. Mungkin salah cetak, salah ketik. Selo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemana aja Selo? Ayah Egi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akang lagi 200 nih, 2 tempat. Di YouTube-nya Gurunda sama di TikTok. Jambak aja Kang. Oh iya, udah pada dijambak. Ini sampai botak itu kayak Paulus. Nggak ada yang main naik. Udah pada botak. Nenek-nenek serem? Enggak serem. Akang senang, Oten panik. Nah ini dia, ini. Semakin mereka kejang-kejang, semakin mereka kepanasan, semakin mereka kesurupan, Akang bahagia guys, bahagia. Bahagia. Artinya apa? Kalau mereka kejang-kejang, artinya mereka secara tidak langsung dalam hati kecilnya, kok ada seperti ini? Kok mereka pada tahu, Islam pada tahu ada ayat-ayat seperti ini, sedangkan saya aja gak pernah dijelaskan di gereja tentang ayat-ayat seperti ini. Kaget mereka, tapi ingin melawan, ingin membentengi agamanya, gak bisa. Ujungnya apa? Tantrum, marah-marah. Nah, semakin mereka marah-marah, semakin saya senang dan bahagia. Tadi pagi jam 7. Jam 7 pagi tadi, saya mulai lab. Saya buka lab. Begitu saya buka lab, cuma 2 menit, Oten udah naik 2 orang. Tung, udah naikkan 2 orang. Nah ini nih, enak nih, sarapan nih. Sate domba sarapan nih. Wah, kejang-kejangan tantrum. Saya santai aja di situ. Gak lama Uhti Natali naik juga ya. Akhirnya 5 Oten, semua di atas. Berserak semua, ngomong semua kayak di pasar. Tuh, gila itu benar. Emang mereka itu gila itu, mereka itu. Benar-benar tantrumnya minta ampun itu tadi pagi. Parah itu. Mereka gak terima kalau hostnya ini ganteng. Itu yang mereka gak terima. Mbak Wina, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Wina. Mariam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi tawa mulu. Bukannya.
Coba ada satu aja ya Oten atau pendeta yang mau dengan ikhlas, dengan apa namanya, dengan lapang dada menerima semua ayat yang ada di dalam Bible, bukan ayat, pasal yang ada di dalam Bible. Ada aja yang dari, saya senang, berarti ada yang jujur, ada pendeta yang jujur, atau ada pastor yang jujur. Ini mah kita membacakan Amsal 7 pasal 18, itu salah, itu bukan firman Tuhan, katanya kitab suci, kok bukan firman Tuhan, gimana ini arah ini. Dari awal kan udah dengan bangganya itu firman Tuhan, itu semuanya firman Tuhan yang ada di dalam Bible, itu firman Tuhan. Begitu dibacakan Amsal 7 pasal 18, itu bukan firman Tuhan, itu kidung nyanyian. Parah kali mereka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kevin, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sularso, Didi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil tetap belajar ya, tetap belajar. Kini kuang sorgen toko pendayaan. Ayo, oten-oten pada naik ke sini, dibekok siapa yang naik ke sini. Roy, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku dan Bapak 3, enggak 2. Aku dan Bapak 2, kalau ditambah satu lagi 3 sama Roh Kudus. Ini aja dulu, jangan 3 dulu, 2 dulu. Nanti kalau ini yang 2 ini udah beres, nanti ganti tema selanjutnya minggu berikutnya. Aku dan Bapak dan Roh Kudus 3. 1 tambah 1 tambah 1, 1. Shirley, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shirley, kok namanya Shirley Satria sih? Kasih 2 dulu ya, 2 dulu aja. Nanti berikutnya naik level jadi 3 gitu. Aku dan Bapak dan Roh Kudus 3 gitu. Naik level nanti. Tenang aja, kita mau banyak tema guys. Yang penting merekanya mau menerima, itu aja. Tema dari Gurunda ini bagus-bagus loh teman-teman ya. Dewa Molok, terus Kristus palsu, terus apalagi kemarin tuh ya, solusi dosa gitu. Tapi tetap nggak imbang, lawan-lawannya imbang. Diturunin levelnya sedikit. Apalagi kemarin saya buka tema Tuhan kok jejer 3. Wah, makin kejang-kejang guys. Makin kejang-kejang. Tuhan kok jejer 3. Parah kan? Aku dan Akang adalah satu. Maunya si Moy. Kata Gurunda salah Kang, bukan jejer 3, bikin judul itu yang benar, kata Gurunda kan. Masa Tuhan jejer 3, salah itu, ganti judulnya. Saya serius ganti judul kan, bukan itu judulnya. Kok Tuhan tumpuk 3? Ini makin parah, tumpuk. Kok Tuhan tumpuk 3? Ini udah bener jejer, ini numpuk lagi. Aduh Gurunda, kalau udah bercanda Gurunda ini bikin ngakak guys. Aku ulangnya yang kau aniaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang baru hadir. Sehat selalu ya buat semuanya. Waalaikumsalam Ali Julfikar. Aduh gimana bacanya susah yang di channel Gurunda merudul. Aduh pusing. Kebanyakan. Ntar aku pindahin dulu yang di YouTube ke sini. Dewi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dedew. Yuk sambil dikencengin tab layarnya guys. Ini kok Oten belum pada naik, kenapa ini? Tumben nih. Saya baru kali ini live udah sejam lebih. Oten belum ada yang naik ini. Biasanya
cepet, atau mereka pada yasinan ya, yasinan kayaknya mereka ini. Kang serius bajunya minta, ambil aja nih. Yang lucu tadi gini, ngebulinya Akang enak ya. Nggak ada Kang, saya perangkatnya cuma satu. Aduh kata Akang, perangkat aja kalian satu, Tuhan 3, perangkat 1. Gimana mau diskusi itu? Parah. Yang baru hadir, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di YouTube juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu buat kalian semuanya ya. Jangan lupa bahagia ya. Ayo dikencengin tab layarnya. Buat Oten yang ingin belajar silakan naik ke atas. Ya, yang ingin belajar silakan naik ke atas. Yang ingin berdiskusi silakan naik ke atas juga ya. Yang tidak ingin berdiskusi silakan jelasin pandangan gereja. Oten-oten pada takut ya, padahal Akang mah baik orangnya ya, selalu ngasih panggung ke mereka. Kurang gimana coba Akang mah? Mereka bernarasi, Akang mah diem ya. Mereka ngebohong, Akang mah diem gitu ya. Tapi kalau nyenggol-nyenggol ke Islam jangan harap selamat. Jangan harap. Kalau nyenggol gaspol jangan kasih kendor. Akang udah kendor ini dari tadi, nggak bisa kendor. Yuk teman-teman Oten silakan naik yuk. Gak usah takut kalian. Kalau misalkan kalian gak mau tema ini, kalian bikin tema sendiri. Bikin tema sendiri. Khusus bertanya kepada Islam ya, kita akan menjawab ya. Kita akan menjawab. Sebisa mungkin. Kalau misalkan saya nggak bisa jawab, paling saya nge-WA ke teman atau ke siapapun. Tolong dong ini apa gitu. Itu kalau di Islam kayak gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya selalu buat semuanya. Kalau di Islam nggak berani kita, nggak boleh berasumsi, nggak boleh mentafsirkan sendiri tanpa ada ilmunya ya. Ayo silakan naik. Kian Santang host paling sopan. Iya saya mah sopan, tapi jangan sampai kesopanan saya menjadi tidak sopan ya dengan ulah kalian gitu. Kalau selama kalian membahas atau mengupas atau menjelaskan tentang kekristenan, saya akan diam, saya akan nerima. Tapi sekalinya nyenggol Islam apalagi ngehujat, wow, dan jangan harap itu, jangan harap. Ayo, makanya kalian kalau mau diskusi sehat silahkan naik ya, silahkan naik. Keamanan kalian terjamin di sini. Cuma satu yang tidak terjamin, harga diri kalian nggak bakal terjamin di sini. Saya nggak menjamin. Kalau harga diri kalian saya nggak menjamin ya. Itu ada di diri kalian sendiri ya. Ya Allah, izin agung. Atau mau debat offline, ayo debat offline. Kita persilahkan, kita siapkan tempatnya, akomodasinya, uang makan kalian, ongkos kalian, tempat tidur kalian, hotel kita sediakan. Kalau ada yang mau debat offline, ayo. Nanti ada uang rokoknya juga, uang bensinnya juga, kami sediakan di sini ya. Cuma satu yang kami gak jamin, yaitu harga diri kalian, gak bakal kami jamin. Kalian urus masing-masing harga diri mah ya, itu masalah kalian itu. Karena saya yakin kalian itu pulang akan membawa rasa malu ya. Apalagi kalau disiarkan di TV ya, di televisi. Waduh, udah makin bubar, makin punah. Gereja gulung tikar, gereja dijual gulung tikar, jemaatnya kabur, gitu kan. Pasti ada tulisan di depannya nanti di gereja. Dicabut tuh salibnya di gereja tuh. Gereja gulung tikar karena jemaatnya pada kabur, pada mualaf gara-gara debat. Gitu. Atau di tempat kalian ada yang melihat gereja mau dijual? Hubungi saya, ya, hubungi saya. Ada gereja yang mau dijual. Nanti saya tawarkan, nggak bakal ke satu orang, ke semua yang ada di TikTok, yang ada di YouTube. Mau ikut sodako nggak? Pengen punya pahala nggak? Ngebeli gereja dijadiin masjid? Kita tawarkan sama kalian, patungan, ya kalian patungan tuh. Kita bagi-bagi pahala di sini. Jangan pahala itu diambil sama satu orang ya.
berhubung dia mampu gitu kan untuk membeli gereja itu untuk jadiin masjid, dibeli sama dia sendiri. Jangan bagi-bagi pahala dengan yang lain, walaupun nilainya 10.000, 20.000 atau 5.000, nggak apa-apa. Yang penting ikut berpartisipasi untuk mencari pahala gitu loh. Itu Islam, itu Islam kayak gitu. Yang penting semua kebagian pahalanya, pasti berbondong-bondong. Cuman ada cumannya. Itu kalau bekas gereja jangan langsung dipakai untuk masjid, jangan. Kita harus sewa dulu pemadam kebakaran, disemprot dulu tuh tembok. Takutnya ada lendir-lendir yang nempel di tembok gitu loh, itu najis, itu najis. Semprot dulu, bila perlu kupas dulu tuh temboknya, kupas dulu kan keramiknya, ganti cat baru temboknya gitu. Tak lendir, jijik, jorok, bau itu. Harus ngomong terus, baca typing. Iya dari tadi dibaca typing, mau apa? Bu Amis, nanti kita lagi sholat, bau apa ini? Gak khusyuk nanti sholat kita, keganggu dengan aroma-aroma yang jijik. Semprot dulu pakai pemadam kan, belabir, disemprot sampai benar-benar bersih, cat ulang, gitu kan. Gentengnya copotin dulu kan biar kena matahari, lembab itu, dalamnya pasti lembab itu. Wih. Setuju nggak? Setuju pasti kalian. Kalau di Islam kan ibadahnya itu di masjid itu harus bersih, suci gitu kan, harus wangi gitu kan, nggak bau. Sarupaning bambauan pasti ayah didinya di jero nih, belagu kayak ini. Aing ngacatak sorangan gitu, layana, naik sini teh. Aduh, kenapa kalian ini jadi pada takut ya? Atau judulnya terlalu berat bagi kalian? Kalian komen di bawah, Kang judulnya ganti, judulnya Aku dan Bapak 3. Itu saya ganti nanti, Aku dan Bapak 3. Kalau satu mah impossible, hayalan itu. Atau mata kayaknya ada yang kangen nih. Tapi nggak mau nge-WA. Nah, minum kopi dulu. Bau mercon dia, bau mercon. Salido buat apa? Nggak tahu. Ayo teman-teman hotel, silakan. Kalian sekarang bagian ngacaprak di sini. Ya, kalau mau diskusi nanti saya pakai timer kalau mau diskusi. Bila perlu sama Gurunda, mau diskusi sama Gurunda nggak apa-apa, ya. Gurunda nanti 3 menit, kalian sampai hari Natal ya ngomongnya. Kang, aku lagi nego ke Dharma Wanita salah satu Kemenko suruh undang API biar ibu-ibunya belajar Krislamologi. Doain ya Kang. Kristologi kali, bukan krislamologi. Kok krislamologi? Aneh. Ya teman-teman, kalau ingin mengundang pengurus API untuk kajian dari masjid ke masjid, silakan bawa proposalnya, lampirkan ke kita, kirim ke Humas ya, ke saya atau ke Bang Andi, kirim langsung. Nanti insya Allah teman-teman API nanti akan mengevaluasi mana yang layak untuk kita datangi ya untuk kajian. Kemarin udah tuh di Bandung, Masya Allah yang datang 1.000 orang lebih ya waktu kajian Gurunda di sana, Masya Allah. Kita akan datang, kita akan datang. Kita ada untuk kalian, kita ada untuk umat muslim semuanya. Jadi jangan takut untuk mengundang kita, untuk mengundang kami di sini ya, Insya Allah. Kita akan datang di daerah manapun juga, kita usahakan kita datang, kita akan datang. Sok kalian ke masjid-masjid yang ada di kalian, mau nggak nih ada kajian seperti ini? Karena kan sering ada misionarisasi, indomisasi, bahkan sampai kehamilisasi, pendangkalan akidah ya. Ini ada nih dari Yayasan Apologet Islam Indonesia yang selama ini ternyata membentengi umat muslim dari pemurtadan.
Mau nggak kita undang? Datang kita, insya Allah. Istilah dari kodok hitam nggak nyambung. Buntingisasi, betul, itu setuju. Waalaikumsalam, singkong. Yuk sambil tetap layar kita nunggu Oten guys. Kita nunggu Oten biar ada diskusi ya teman-teman ya. Apakah ada Oten yang masih berani dan mampu untuk berdiskusi? Jangan rungkat dulu kalian, jangan bubar dulu kalian, jangan punah dulu. Kita masih butuh hiburan. Kang, coba cerita singkat berdirinya api. Berdirinya api itu tidak terduga, secara spontan terjadi ya. Begitu ada orang yang ingin ikut andil dalam dakwah, masuk tuh dia tuh. Akhirnya singkat cerita datang ke Makassar, ingin mendirikan yayasan apologet Islam. Jadilah itu diundang semua. Pada saat itu saya belum ada tuh, pada saat itu saya belum hadir, karena ada sesuatu hal yang sangat nggak bisa diomongin. Ya. Akhirnya jadi tuh, terus di sini ya berjalan, akhirnya besar. Nah singkat cerita, udah 2 tahun nih berjalannya nih, nggak kehitung sih jumlahnya yang syahadat itu, yang syahadat lewat API nggak kehitung guys, banyak banget. Belum yang di offline-nya, belum yang nggak mau dieksposnya, maksudnya diekspos ke medsos ya, banyak juga itu. Yang Bang Juma syahadatkan di offline, yang nggak mau diekspos itu banyak guys, banyak banget. Cuma ya itu dia, nggak mau diekspos dia, nggak kehitung yang syahadat. Masya Allah, dengan berdirinya api ini, yang setahu saya setahun ini udah sekitar 400 orangan lebih yang syahadat lewat API. 400 orang lebih, Masya Allah, keren. Kemarin aja di Komal saya ada salah satu anak pendeta, namanya Bang Ronald, anak pendeta loh, anak pendeta aktif. Sekarang bapaknya masih jadi pendeta. Dia sampai kabur, bukan kabur, diusir dari rumahnya, pindah ke Batam dan akhirnya bersyahadat. Kang, kangen sama Bang Yoga Olan? Ya nggak tahu nih, kayaknya sibuk Bang Yoga sama Olan. Bersyahadat, sekarang ada di Batam. Bang Ronald ini ada di Batam dan beliau kerja, tapi masih dalam bimbingan kita. Dia kalau ada yang nggak tahu nanyain ke saya, Kang, yang lucu kemarin dia habis mandi, Bang Ronald ini mandi nih, terus wudhu, terus sholat, habis itu nanya ke Akang, Kang boleh nggak sih habis mandi saya langsung wudhu tapi masih dalam keadaan telanjang, kata dia. Kan boleh nggak? Nggak apa-apa, kata saya, belajar ini nanti lagi lain kali habis mandi pakai anduk dulu atau pakai apa kayak gitu kan, pakai celana, pakai baju, nah terus wudhu gitu kan, jangan sampai lagi telanjang bulat wudhu, takutnya nanti kencing lagi gitu. Akhirnya nurut, alhamdulillah, masya Allah. Nah sekarang KTP-nya lagi saya rubah tuh sama kartu keluarganya, bikin baru kan KTP sama kartu keluarga, agamanya dialihkan ke Islam, kalau nama susah digantinya. Insya Allah rajin banget. Dan teman-teman yang udah bersodakoh, udah berinfak kepada Bang Ronald yang berupa pakaian atribut ini ya, pakaian untuk beribadah, sejadah. Kemarin ada yang ngirim ini juga apa, Sirah Nabawiyah, buku Sirah Nabawiyah. Masya Allah, syukran jazakallahu khairan ya. Sekarang Bang Yoga udah ada dalam bimbingan masjid setempat, diajarkan ngaji di situ Bang Ronald, diajarkan sholat di situ, diajarkan baca-bacaan tentang sholat ya. Insya Allah keren, tepuk tangan guys. Keren, mantap. Bang Ronald ini emang benar-benar
mualaf sejati dia. Dapat hidayahnya itu benar-benar. Tahu nggak dia kenapa mualaf? Ada yang tahu nggak? Ada yang pengen tahu nggak kenapa dia mualaf? Usut punya usut. Teleponan sama saya tuh ada kali sejam. Dia terus terang, dia nggak pernah ke TikTok, Bang Ronald ini. Dia belajar terus, dia belajar. Kok di Kristen walaupun bapaknya pendeta ya, pendeta aktif, kok kayak gini? Dia nanya ke bapaknya, Pak, benar nggak Tuhan saya itu, Tuhan Kristen itu pernah jadi manusia? Udah, kamu jangan banyak tanya, kata bapaknya. Pokoknya imani aja udah. Yang ada tertulis imani aja, gitu-gitu terus. Akhirnya tahun kemarin tuh dia nonton di, pas scroll di YouTube, nonton di Zulkifli M. Abbas Official, di Bang Juma nonton. Dia cerita loh, buktinya ada di dia. Dia nonton debat aja. Dia nggak pernah ke TikTok, dia di YouTube terus. Di YouTube Bang Juma terus selama setahun. Akhirnya dia nggak kuat, nggak tahan, ngomong ke bapaknya, saya mau masuk Islam. Karena apa? Nih Pak, Yesus ini bukan Tuhan. Yang Tuhan itu Bapa. Yesus aja bersujud, Yesus aja berdoa kepada Bapa. Kata siapa? Nih kata Bang Juma, dengerin. Didengarkan tuh sama Bang Ronald tuh ke bapaknya. Wah ini bidat ini apa penyesat ini. Jangan percaya orang ini, penipu orang ini. Blokir kata bapaknya. Enggak Pak, ini yang benar kata Bang Ronald. Ini yang benar. Dia cerita sambil nangis ke saya. Ini yang benar. Apa yang dikatakan Bang Juma benar. Yesus bukan Tuhan. Yesus aja berdoa, Yesus aja sujud kepada Bapa. Yesus itu utusan Pak. Yesus itu Nabi Isa kata Bang Ronald. Saya masih ingat tuh. Yesus itu Nabi Isa Pak. Salah itu, penyesat itu orang. Blokir. Akhirnya dia diusir. Kekeh kan pengen masuk Islam, diusir. Diusir, pergi dari rumahnya, menumpang dia di temennya. Dia mau syahadat nih. Pas begitu dia mau syahadat, ditelepon sama bapaknya. Berantem habis di situ. Akhirnya dia dicoret dari kartu keluarga. Dia lari ke Batam. Nah kemarin di Batam, udah nyampe Batam, alhamdulillah dia udah bersyahadat di Komal Kian Santang, Akang Satria ya. Masya Allah, tepuk tangan guys. Yang nonton langsung Guru Dajima yang nonton syahadatnya. Itu benar. Nah kemarin teman-teman dari teman-temannya Pak Arif ya tahu sendiri kalian ya, saya nggak bisa nyebutin dia siapa, datang ke sana dari pihak KUA, datang juga ke sana ke rumahnya Bang Ronald ini, Masya Allah ngasih santunan dan sebagainya, dilengkapi kekurangannya dilengkapi, dan akhirnya dibawa ke satu masjid, dibimbing di masjid itu. Nah itu api, kalau syahadatnya di api. Jadi nggak begitu kita syahadatin terus dilepas, enggak. Kalau di kita datangin langsung ke rumahnya, mau di kota manapun, mau di provinsi manapun, mau di daerah manapun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang berhadir. Pasti akan kita bimbing. Kita datangin langsung ke rumahnya. Kalau misalkan benar, kita datangin ke rumahnya. Ada tim kita seluruh Indonesia tersebar, tim api ini tersebar di seluruh Indonesia. Bukan main-main, langsung didatangi ke rumahnya. Bang Dian juga sama, yang kemarin syahadat itu yang di Lombok, Bangka Belitung, yang di Bangka Belitung, datangi ke rumahnya. Langsung dikasih santunan di rumahnya. Masya Allah kan? Api. Walaupun kadang di luar sana ada orang-orang yang ngakunya Islam munafik ya, pembenci api, selalu menggoreng, wah api ini gini, itu bullshit. Kalian aja yang nggak mampu, pengen membuka yayasan seperti api, nggak mampu kalian itu, nggak mampu. Dari segi keilmuan kalian nggak mampu. Bisanya cuma apa coba? Bisanya cuma menghujat, menjelek-jelekan orang. Nah itu kalian bisanya cuma kayak gitu. Nauzubillah summa nauzubillah. Kelakuan mereka seperti itu. Ya mudah-mudahan mereka dapat hidayah dan kembali hijrah ke jalan yang benar. Bang Geri, kemana aja lu Bang Geri? Sini naik Bang Geri. Lama kita ngobrol Ger. Kemana aja lu? Sehat lu Ger? Gimana lu? Udah dilantik jadi pendeta lu Ger? Kalau belum ngomong ke gua. Udah jadi pendeta lu? Dengar-dengar lu mau jadi pendeta. Sini naik ya. Halo, selamat malam bos.
Selamatkan malam. Selamatkan malam. Gimana kabarnya nih? Gary Mahesa. Baik, gua baik. Selama gua percaya Yesus sebagai utusan, gua selalu baik. Ya nggak apa-apa juga sih. Teman-teman muslim itu aku komentar apa? Bukan nggak apa-apa. Dah emang kalau Yesus itu utusan, Ger gimana sih? Iya memang ada tuh di Luk 17:3 ya, nggak tahu di mana itu. Enggak, Yohanes 8:16. Oh iya. Sampai 19. Itu perkataan Yesus. Kalau ditanya, Bang Yesus, lu ini Tuhan atau utusan? Yesus pasti ngejawab, saya utusan. Saya tidak bisa menghakimi tanpa adanya Dia yang mengutus aku. Itu kata Yesus. Lu baca deh, Yohanes 8 pasal 15 sampai 19. Aku tahu, pernah baca juga tuh. Tapi aku nggak penghafal juga sih Bible sih, Bang. Enggak, sama. Saya juga bukan penghafal. Saya nggak pernah hatam Bible juga sih. Ya nggak apa. Paling hanya ayat tertentu aja sih. Enggak, bukan ayat tertentu. Semua ayat dibacain sebenarnya, semua ayat. Jadi kita biar tahu. Ini jawabannya kemana nih larinya nih? Oh pasti larinya ke sini. Oh pasti larinya ke Korintus, ke Matius, ke Lukas gitu. Jadi kita ada referensinya gitu ya. Ada referensinya. Jadi kita tahu pasti ini mereka ini jawabannya pasti akan larinya ke sini. Iya. Gitu. Kalau kita bukain Galatia 3:13 pasti kalian akan lari ke sini. Oh itu udah ada nubuatannya gitu kan. Yang keulangan itu kan. Nah, pasti keulangan. Ulangan berapa gitu. Betul, pasti larinya ke perjanjian lama kan. Nah, padahal itu di PB itu ucapannya Paulus kan. Tapi Paulus Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, sebab setelah tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Tertulisnya di mana? Di Ulangan tadi. Iya, antitesisnya itu kalau istilahnya. Iya, cuma yang gua bingung, Bible ini kitab suci atau bukan? Lu jujur ke gua, ini kitab suci atau bukan? Kitab suci, oke. Kitab suci. Boleh nggak dirubah-rubah ayatnya, direvisi ayatnya, diganti-ganti, ditambah-nambah? Revisi. Ya nggak boleh lah sebenarnya. Karena ada kan bilang 1 iota pun tidak boleh ya. 1 titik pun nggak boleh. Tapi kenapa yang terjadi di LAI sana, terutama Bible cabang Indonesia ya, Bible cabang Indonesia itu hampir setahun sekali loh direvisi loh. Oh iya. Dirubah-rubah ayatnya, bahkan ada ayat sisipan juga. Sama maknanya sih nggak masalah sih Bang. Beda, justru maknanya beda loh bro. Contohnya gimana tuh? Yang mana? Contohnya kata Theos dan Allah. Oh. Itu kan sangat jauh berbeda. Di original teksnya Theos. Karena kata Allah itu Allah kan dari apa? Resapan bahasa Arab ya. Resapan bahasa Arab, bukan resapan bahasa Arab. Tuhannya umat Kristen. Tuhannya umat Islam. Tapi aku gini Bang, aku pernah dengar juga ya waktu membuat LAI itu ada juga teman kita Muslim, apa namanya itu, dia juga terlibat sehingga ada mencantumkan nama Allah atau Allah itu. Oh itu terjadi waktu zaman Belanda penjajahan dalam penekanan. Itu yang ikut menerjemahkan ada. Oh iya. Jadi kata teman Muslim juga nggak tahu siapa, lupa aku namanya itu. Jadi kata Allah tuh ada di situ diambil. Iya, iya. Itu dalam apa? Terlibat dia gitu. Itu kan terjadinya waktu penjajahan. Malahan ada juga Bismillah, Assalamualaikum, Ka'bah, Mekah. Ada juga dulu. Rasul itu dari mana Rasul? Rasul itu dari Arab juga, dari bahasa Arab kan juga. Apostolos gitu ya? Harusnya apostolos, harusnya. Iya. Nabi juga kan nggak ada. Terus Roh Kudus juga dari Rohul Kudus. Nah, jadi banyak menyerap dari sekarang gini Bang, istilah-istilah Islam. Bang gini ya, kalau kata Allah bisa lah, kalau kata apostolos atau rasul itu kan memang dari bahasa Arab. Ya. Oke. Gantilah apostolos. Iya, sekarang gini, rasul itu apakah gini Bang, bahasa Arab tuh apakah hanya milik umat Islam aja atau bagaimana? Kalau yang ada di dalam Al-Qur'an itu milik orang Islam. Bahasa Arab yang ada di dalam Al-Quran. Karena apa? Al-Quran itu kan difirmankan dalam bahasa Arab karena Nabi Muhammad kebetulan di Arab diturunkannya. Jadi kitabnya berbahasa Arab. Sama kayak Musa.
Musa juga kan di Israel, di Yahudi, bahasanya bahasa Ibrani. Ibrani ya. Bukan bahasa Indonesia kan, bukan bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Nah kebetulan pada saat itu Romawi lagi menguasai di sana, Yunani. Jadi mau nggak mau kitabnya itu dipakai bahasa Yunani. Bukan ini ya, bukan perjanjian lama, bukan kitabnya Nabi Musa, tapi ya itu Injil. Iya, memang karena aku dengar zaman itu Yunani itu kan bahasanya kan ibarat kata kalau sekarang seperti bahasa internasional lah gitu, yang lebih banyak dipakai gitu, sehingga pakai bahasa Yunani gitu ya. Kalau nggak salah sih. Tapi kalau menurut saya masih Bang, kalian ini fleksibel, kalian ini apa namanya ya? Bukan bunglon ya sebutnya, boleh juga sih dibilang bunglon. Coba bayangin, kalau mereka masuk ke satu negara, nih, misionaris ini masuk ke satu negara, misionaris dari Kristen, dan negara itu menyebut nama Tuhannya itu dengan kata cilok, saya yakin mereka juga akan mengikuti. Pada bulannya adalah cilok bersama-sama dengan cilok, dan cilok menjadi cireng. Kan tergantung, fleksibel itu, tergantung apa negara itu menyebut nama Tuhannya siapa. Nah di Indonesia. Sekarang gini Bang, Abang tahu nggak kalau yang di Malaysia ya, umat Kristen di Malaysia tuh menyebutnya Allah apa-apa, ada nggak ya? Allah. Kan, umat Kristennya justru Allah, diprotes sama mereka, diprotes sama orang-orang di Malaysia. Gini, akhirnya dirubah. Seperti kita Malaysia, Brunei kan termasuk bahasanya serumpun ya, tapi tak sama gitu ya. Nah, kalau kita kan LAI pakai kata Allah yang resapan dari bahasa Arab. Nah, seperti Brunei, umat Kristen sana atau yang di Malaysia itu makanya apa ya? Satu apa? Yesus. Sekarang udah Yesus diganti, nggak pakai Allah lagi. Udah Yesus. Udah Yesus. Berarti ada yang salah sama LAI itu ya? Ada yang salah dengan LAI. Emang bukan ada yang salah, emang salah. Buktinya dengan IMB. Bener, beda nggak? Beda dengan IMB. Dengan terjemahan IMB. Ada kan Kristen yang menggunakan IMB. Ada juga Kristen yang menggunakan ILT. Beda, itu beda-beda semua terjemahannya. Iya, aku juga sih emang nggak berani juga sih terlalu mengintervensi LAI, kan aku kapasitas juga sebagai apa juga. Harusnya diintervensi. Itu buktinya orang-orang yang mengakui IMB mengintervensi ke LAI, protes ke sana. Kayak si kontra juga ya. Si siapa namanya tuh? Sulistyo itu, Bambang Sulistyo atau siapa itu protes itu. Banyak pro kontra di situ. Coba kembali ke original tag-nya. Ini yang diimani ini terjemahannya atau original tag-nya? Harusnya sama kayak Islam. Dari ujung dunia sampai ujung dunia menyebut nama kata Tuhannya Allah, dan kitabnya juga menyebut Al-Quran, nggak ada nama lain. Tapi kalau di Kristen, di sini Bible, di sana Gospel, di sini Bible. Ada yang Jehovah, kan ada yang Jehovah juga. Jehovah. Beda-beda. Nggak satu ini, nggak satu komando. Kalau kita satu komando. Oh iyalah. Kalau di kita, kalau di Islam ya, ini bicaranya Islam, satu komando semuanya. Tuhannya menyebutnya Allah. Sama gitu ya? Sama semuanya, mau di negara manapun juga sama. Tapi kalian ini yang gua aneh dari kalian. Oh gini Bang, kenapa harus beda? Aku pernah dengar Bang Santang, kata Allahumma, ini kalau salah ya dikoreksi. Allahumma itu benar itu berasal dari resapan Elohim, kalau salah ya dikoreksi. Allahumma. Elohim. Nah, itu sama nggak tuh? Gua belum pernah dengar ya. Soalnya kalau kita nggak ada rujukan ke istilah-istilah agama lain, istilah-istilah bahasa lain. Oh, asli murni itu dari bahasa Arab ya? Dari bahasa Arab. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah itu asli dari bahasa Arab, ada di Qurannya. Oh iya. Oke lah Bang, aku turun dulu Bang ya. Mau kemana lu? Kapan mau asadu? Aku mau ke APK sebelah nih. Aduh, udah kebiasaan lo cari-cari yang bahenol. Tobat lah. Gimana bukan sih? APK itu nyanyi. Iya, orang Batak kan suka gua. nyanyi. Tahu gua tahu. Mulu aduh nasalah malang nahurang. Gitu ya. Oke. Oke lah Bang ya, aku izin pamit Bang ya. Salam semuanya ya. Sehat selalu, semangat ya. Ya, jangan lupa salam lu protes kawan. LAI ya. Oke Bang ya. Siap. Bang. Kalau sama Bang Giri santai kita diskusinya. Soalnya apa, dia berpendidikan, dia seorang pengacara gitu kan. Jadi ya dia mengakui kalau banyak kesalahan, mengakui. Begitu gua ngomong, coba kalau satu negara nama Tuhannya Cilok, pasti ikut-ikutan mereka.
Saya jamin tuh, berhubung di Indonesia nyebut nama Tuhannya itu Allah, ikut-ikutan mereka, dipelintir sedikit, ada bebe. Belum olahraga nih, belum ada otaknya longor, jadi belum bisa olahraga. Ayo teman-teman OTN silakan naik, yuk. Kita diskusi santuy guys ya, gak usah menghujat lah ya, gak usah menghujat, gak usah ada caci makian, kita diskusi santai aja yang bisa mengedukasi teman-teman yang di bawah ya. Aduh, ini udah hampir 2 jam nih OTN yang ini parah ya. Tapi jangan-jangan udah emang punah ya, tapi mereka gak mau diekspos di medsos ya. Udah punah kayaknya, emang bener udah punah mereka. OTW 3% guys, sekarang OTW 3%. Kan tahun kemarin 6%, sekarang OTW 3% guys. Di bawah banyak loh OTN-OTN, kristen-kristen di bawah banyak, kenapa nggak bawa pada naik ya? Ada apa dengan kalian? Atau dilarang sama pendeta kalian? Berhubung pendetanya sering kalah, saya aja sering kalah kata pendeta. Ini kalian lagi jemaat biasa sosokan pengen debat, udahlah nggak usah debat, kayaknya gitu kayaknya. Kayaknya. Tuh saya lihat di bawah banyak, dijabakin pada nggak mau ya. Udah. Debat sama Bang Edis berani gak? Berani. Berani. Suruh ke sini Edisnya. Suruh ke sini. Atau mau debat offline dunia nyata sekalian disiarkan di televisi, boleh? Yuk. Kita fasilitasi. Kita kasih uang makan buat si Edisnya. Kita kasih hotel yang mewah buat si Edis. Ayo, datang ke sini. Kita diskusi offline. Ya, berani nggak kira-kira? Yuk. Harus berani dong. Kan katanya memberitakan kebenaran, ya harus berani. Yang benar itu jangan takut, yang benar itu ya. Kalau dia emang merasa benar, gak usah takut, beritakanlah kebenaran ya. Ayo. Keamanan kita jamin, hotel kita jamin, makan kita jamin, cuma satu yang gak kita jamin, harga diri ya, itu gak kita jamin. Harga diri kalian gak kita jamin ya. Yuk, berani gak kira-kira? Ayo kita layanin, mau dimanapun juga kita layanin ya. Mau si Edis ke, mau si Bombong ke, mau si RK ke, pokoknya mau siapapun yang berani debat offline, ayo. Nggak usah takut kalian, kalau emang kalian benar. Ini negara hukum guys, kita nggak bisa berbuat seenaknya di negara ini ya. Beda dengan hukumnya Romawi. Jangankan kita manusia, Tuhan aja digerudung sama mereka. Tuhan kalian aja digerudung sama mereka. Itu kelakuan kaliteng. Kalau kita manusia, ngerudung manusia nggak masalah.
Ini Tuhan digeruduknya sama manusia, kan goblok. Nggak malu apa, nggak malu atau apa gitu ya. Kok Tuhan digeruduk sama tentara? Langsung diboikot di situ tuh kan. Langsung dipersekusi itu Tuhan kalian sama tentara Romawi. Bukan hanya dipersekusi, di-kick, di-report dari dunia. Gila lah, Tuhan kalian itu dipersekusi, di-report dari dunia, diusir dari dunia loh sama kalian, sama ahli tank gitu. Masa Tuhan diusir dari dunia? Kan gila, longor otak kalian itu di mana sih adanya? Parah. Kalian kalau komen menghujat pasti akan berbalik pada diri kalian. Yang penting kalian kuat mental ya, jangan cengeng, jangan merajuk ya. Dikit-dikit merajuk, dikit-dikit merajuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sini naik, kita diskusi aja, gak usah tantrum di bawah lah. Ajari saya, injili saya, siapa tahu saya tercerahkan sama kalian ya. Ayo. Kalian ini longor. Sekalinya kita lawan hujatan kalian. Oh, Islam tidak toleransi, Islam tidak toleransi. Kual-kual, ternyata kalian yang tidak toleransi, bukan kita. Ayo naik sini, yuk kita diskusi. Nih temanya nih, aku dan Bapak dua. Tenang aja, kita mah santai, kita mah sopan, kita mah santun di sini ya. Bakalan, saya gak bakal marah dengan kalian, gak bakalan. Justru kalian yang suka marah-marah, suka baper, cengeng, merajuk. Tuh tanya tuh sama Bunda Emira yang tiap hari di sini sampai subuh di sini, sampai HP nonton yang tidur kan. Hanya kita mah santai. Kalian sopan, kita segan ya. Tapi jangan sampai saya yang selama ini sopan jadi nggak sopan ya. Jangan sampai. Tahu aja Kang, iya dong. Akang dan Bapak kan satu. Maksudnya sama Bapak Akang, tapi udah meninggal loh Kang. Belum ada yang naik konten, belum ada yang mau cerdas. Kang, saya sedih, Oten minoritas tapi lebih bahagia Oten punah. Jangan punah dulu. Jupri suruh naik, aduh. Jupri lagi, Christian Jupri. Baru sekali diskusi sama Akang. Belum 2 jam, baru sejam lebih lah. Akang persilahkan kan, hatuha kan. Akhirnya apa? Dia sendiri yang minta pamit. Ya udah kalau gitu Kang Yan Santang saya turun dulu ya. Semua data yang saya bawain suka ada bantahannya katanya. Aku kalau dengerin Akang Lab ketawa sendiri sama HP, ini harus dibawa ke grogol juga ini. Ketawa sendiri nih bahaya, nanti suaminya mari bini gua kok ketawa-ketawa sendiri nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku dan istri bersatu, iya harus bersatu. Yang sudah dipersatukan jangan terpisahkan. Riau 11 ayat kene, Riau 11 apa ya 11? Naikin Manru Kang, waduh, Manru lagi, puasa gelap.
Kalian jangan di TikTok terus, nontonnya ke YouTube sekali-kali, ke YouTube Zulkifli Mabas Official, itu YouTube Bang Juma, ke YouTube Akang Panglima Apologet Islam. Ayo ke YouTube sekali-kali ya, jangan di TikTok terus. Bantu subscribe, di share, di posting ulang ya. Putra Lambenak, ya Putra sama Lambenak itu satu pribadi itu. Kenapa Bang Juma beberapa hari ke online? Aduh, tiap hari online, tiap hari debat. Tadi aja dari pagi sampai sore di sini, biar stres bareng kan. Ngajak stres berjamaah. Parah. Jangan stres berjamaah guys, biar mereka yang stres mah, kita mah jangan stres satu ya. Aduh, kalau kita ikut stres nanti bahaya ya. Tadi Bang Juma masuk grup hotel ya, di kick bisa dikeroyok satu gereja, bayangin satu gereja yang ngeroyok. Tapi kalau mereka kesini nggak pernah loh dikeroyok. Kita itu punya akhlak, kita itu punya adab ya teman-teman. Jadi kalau ada teman Kristen naik ke sini, padahal kita penuh nih di atas nih. Misalkan narasumber Muslim selain Bang Juma ada 5 orang, tapi kita punya adab, punya akhlak. Yang maju cukup satu, yang maju, atau Bang Juma aja yang maju. Yang lain itu di mute semua, diem semua yang lain itu, diem semua. Justru mereka kalau naik 3 orang, mereka yang ngeroyok di sini. Mereka itu bisanya keroyokan. Tapi malum sih Tuhannya aja dikeroyok. Tadi aja Bang Juma naik ke sana dikeroyok. Mereka nggak punya adab, dibiarkan. Yang lain ikut ngomong itu dibiarkan. Jadi bukan kita dapat ilmu, tapi kita dapat perlakuannya seperti itu. Nggak apa-apa sih. Mereka seperti itu nggak apa-apa. Mereka justru mempertontonkan kebotolan dan ketololan mereka ya. Dan akhlak mereka itu di situ terbongkar. Akhlaknya itu. Bayangin aja, di atas misalkan teman-teman OT-nya ada 5 orang. Itu 5 orang semua ngomong. Belum dibantu Roh Kudusnya. Belum dibantu Roh Kudusnya kan. Misalkan 1 orang 1 Roh Kudusnya. Berarti 10. Bang Juma dikeroyok 10 orang, bayangin. Gila nggak itu? Kalau di kita enggak, kalau di kita beradab semua, berakhlak semuanya kalau di kita. Soalnya kita tahu haram dan halal dan haram. Ngomong susah, sampai tadi ngomong. Gitu. Kita diam semua. Mau siapapun juga, mau Ustaz Sugi, mau Bunda Rahma, mau Pade Sugi, mau Bibal Berjalan, mau Bang Handi, mau Bang Handi Celebes, mau siapapun juga pasti diam semua. Mau Bang Kores, diam semuanya. Diam semuanya, nggak ikut ngomong karena punya adab, punya akhlak. Tapi kalau mereka ngeroyok, semua ikut ngomong semuanya, nggak tertib jadinya mereka itu. Itu tandanya apa? Tandanya mereka tantrum. Tandanya mereka udah yakin kalau agamanya itu emang salah. Kalau kita punya adab, punya akhlak. Handjahit nggak bisa dijambak gitu, kan ada moderator di bawah, nggak bisa dijambak gitu. Mereka bertanya ke Islam, misalkan satu pertanyaan, bertanya ke 100 ustad, bertanyanya ya, ke 100 ustad nih, saya jamin 1000%, 100 ustad itu jawabannya satu komando, sama semuanya jawabannya. Sama, akan sama semuanya. Karena apa? Karena ada rujukannya. Kita itu di Islam nggak boleh mentafsir sendiri, nggak boleh mengasumsikan sendiri. Tapi kalau tanya ke gereja atau ke pendeta, tanya ke 10 pendeta, jawabannya bisa 30 tuh. Beda-beda jawabannya mereka. Karena apa? Nggak ada tafsir. Mereka bisa eksegesis mandiri atau mentafsirkan sendiri.
Boleh mereka seperti itu. Kalau di Islam nggak boleh. Kalau di Islam nggak boleh. Nggak boleh mentafsirkan. Kita harus lihat dulu nih. Misalkan mereka bertanya tentang hadis A gitu kan. Kita lihat dulu tafsirnya. Oh ini tafsir ini. Udah. Semua akan sama, serempak, kompak semuanya. Nggak bakal ada yang beda-beda. Tapi kalau mereka ditanya, wow, jangan harap ada satu jawaban. Jangan harap ada satu jawaban. Kalau tanya ke 10 pendeta, pasti ada 30 jawaban. Itu saya udah bisa sangat menjamin itu. Kristen nggak ada ahli tafsir. Jangankan ahli tafsir, Tuhannya aja nggak ada, mereka mah nggak punya. Nggak punya Tuhannya. Mereka nggak punya Tuhan. Pasti akan ngedompleng ke Yahudi, ke Judaism, akan mendompleng ke Islam. Kadang ke Yahudi, kadang ke Islam. Nggak punya Tuhan mereka, nggak. Saya berani taruhan saya. Kalau mereka punya Tuhan, saya berani jelek. Kalau mereka punya Tuhan, benar. Kalau mereka punya Tuhan, benar-benar mereka punya Tuhan, Tuhan yang benar-benar emang Tuhan gitu kan. Kalau ada yang ngelamar, saya siap dilamar hari ini, siap saya. Mereka nggak punya Tuhan, guys. Lompat dari Monas, jangan sakit. Si Edis, teman-teman Oten, si Edis suruh ke sini diskusi sama saya itu, hatuha suruh ke sini si Edis kalau mau diskusi. Jangan naikin Islam settingan ya, Islam settingan yang belaga-belaga bodoh gitu, bertanya-tanya. Jangan. Laki-laki yang Minang kan bukan cewek. Oh iya salah ya, iya salah ternyata ya, aduh maaf. Iya ya, laki-laki yang harus Minang, bukan laki-laki di Pinang. Ini mah ada aja, parah ini mah, lu kacau. Naikkan Oten Kang, belum ada yang mau naik. Di Jamak juga nggak bakal ada yang mau. Saya di sini suka bikin settingan. Dia pura-pura Islam, aku Islam biar nggak monologan. Aku Islam, padahal Oten itu settingan. Bertanya gitu kan, saya ngejelasin, iya aja. Kalau di Islam nggak boleh, settingan pura-pura Kristen itu nggak boleh di Islam. Kita punya syariat, kita punya hukum. Di Islam ini ketat. Kita nggak boleh ngaku-ngaku beragama orang lain, beragama lain selain Islam. Itu udah murtad. Nggak boleh itu. Kalau di mereka ya dibolehkan. Karena apa? Karena mereka ngerasa dosanya itu udah ditebus sama orang yang pernah nyangkut di kayu atau nyangkut di pohon. Masa gitu, jadi mereka bebas melakukan apapun juga, bebas. Nggak ada pantrangan, kalau di orang Sunda namanya, pantrangan mereka mah. Nggak ada hukum. Jadi ya bebas, mau ngelakuin apapun juga. Oh, dosa gua udah ditebus sama orang yang pernah nyangkut. Kata mereka kan gitu, kalau di Islam enggak. Kalau kita melakukan dosa, kita harus bertobat dan jangan mengulangi lagi. Jangan mempermainkan dosa, jangan mempermainkan hukum, jangan mempermainkan perintah dari Allah. Nah boleh kalau di Islam. Kalau mereka boleh, enak mereka mau, bebas mereka mau ngelakuin apapun juga. Mau merkosa anak, mau merkosa mertua juga bebas mereka, boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang, feedback suaranya. Ya, salam kenal. Saya selalu aktif di Komal Bang Kian Santang di bawah aja.
Iya, Masya Allah, makasih Bang. Cuma ini Bang, saya Ya. cuma ingin sampaikan saja, itu muslim-muslim yang naik ke Komal Edis itu kalau menurut saya itu anjing menurut saya. Ngapain ngumpul di Jangan. sana? Iya Jangan Bang, gitu, biarin. maksud saya itu nggak usah lah ngumpul di situ, malah berdebat dengan dia. Dia olok-olok kita, malu kita. Mending kalau Komal seperti itu tinggalkan saja, kita kumpul di di Komal Muslim lebih bagus gitu loh. Ngapain di sana gitu loh. Kadang-kadang saya itu terus terang Bang, kalau saya labnya Bang Kian Santan tuh terkadang sampai pagi tuh saya biarkan. Nah, saya dengar aja Bang. Iya, Ya, Bang, yang gini lain. Bang. Kadang Bang Galbo, semuanya lah pokoknya yang Iya, iya. yang apologet Muslim, saya selalu on time tiap malam itu. Iya. Walaupun Kadang- saya hanya di bawah sih. dengar. ya kadang gini Bang, mereka itu suka bikin settingan biar kesannya nggak monolog dan nggak ada teman muslim yang naik. Mereka suka bikin settingan, pakai nama Islam, pakai nama Muslim ya, terus naik ke sana padahal dia Kristen. Dulu juga pernah kejadian seperti itu. Yusuf Manubulu, dia seorang pengepul murtadin odong-odong. Padahal dia Kristen, pura-pura dia mu'alaf, pura-pura dia murtad, pura-pura dia murtadin. Terus dia melakukan hal seperti itu dari tahun ke tahun, Bang. Akhirnya apa? Kebongkar juga. Kebongkarnya sama orang Kristen sendiri. Dia disetting sama Yusuf Manubulu untuk jadi murtadin odong-odong. Dia kesaksian di situ. Dia katanya, kesaksiannya nih, videonya masih ada di Bang Pri Channel. Kesaksian dia lagi beol, gitu kan, ngelihat ada ngedaplok ya, ada naplok itu Yesus di tembok katanya. Terus dia murtad. Dia murtad tuh, si cewek itu murtad. Videonya masih ada. Saya nggak bohong nih, videonya masih ada. Kenapa sampai terbongkar? Gini ceritanya Bang. Jadi si perempuan ini dijanjikan oleh Yusuf Manubulu, dijanjikan dikasih donasi yang besar, dan di situ juga open donasi. Cuma donasinya masuknya bukan ke rekeningnya si perempuan ini, tapi ke rekening si Yusuf Manubulu. Singkat cerita, si hasil donasinya ini Bang tidak dikasihkan ke si perempuan ini, ke si perempuan yang ngaku murtadong ini nggak dikasihkan. Akhirnya si cewek ini ngadu ke Yudi Yohanes. Akhirnya Yudi Yohanes nyerang ke Yusuf Manubulu. Kristen nggak boleh setting-setting seperti inilah. Kalian selama ini kemana aja? Akhirnya marah tuh si perempuan itu. Akhirnya ngebongkar, saya bukan murtadin, saya Kristen dari lahir. Kebongkar sendirinya. Betul, Allah itu akan membukakan aib mereka sendiri oleh perkataan dan perbuatan mereka sendiri Bang. Kita nggak usah capek-capek ngebongkar kebohongan mereka, kebusukan mereka. Nggak usah, nggak perlu kita. Allah akan menampakkan kebotolan dan kebohongan mereka Bang. Gitu Bang. Ya. Akhirnya apa? Yusuf Manubulu masuk penjara. Masuk penjara karena udah melakukan kebohongan publik. Gitu Bang. Betul. Sempat komen juga saya Bang, lewat aja komen ya, ini sebetulnya kemungkinan ini bukan Islam, ini mungkin settingan aja sih. Nah, cuman di sisi lain saya bilang kalau Muslim ya saya sebut aja seperti tadi itu. Kasus saya keluar dari Komal itu ya. Kayaknya ini Islam tapi seperti bodoh-bodoh gitu Bang. Ngapain gitu layanin kan seperti di setting mereka itu. Iya, di setting Bang. Itu sudah. Iya. Kita apologet Muslim Bang, kayak Bang Juma, semuanya diblokir sama si Edis akunnya. Diblokir Bang. Karena takut kalau kita masuk ke sana terus ngebongkar di sana habis si Edis. Makanya dia nyeting seperti itu Bang. Gitu ya Bang ya. Oke Bang Kian Santan, terima kasih Bang ya. Sama-sama Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah kalau kita teman-teman Muslim ngapain harus nongkrong di sana? Kalau kita belum mumpuni, keilmuan kita belum manjing, kata orang Sunda mah ya, belum manjing, belum pas, belum punya benteng yang kuat, ngapain minta naik ke sana? Ngapain ikut berdiskusi di sana? Mending kita kuatkan dulu akidah kita. Kalau mau belajar kristologi, belajar aja. Tinggal dengarkan perdebatan Gurunda Juma, dihafalin atau ditulis tuh ayat-ayatnya, buat nyerang apa nih ayatnya nih, apa nih gitu kan, tulis, hafalin sama kita. Jadi kalau kita naik ke Komal Oten itu
kita punya dasar, kita punya ilmu, kita punya bekal, minimal kita punya bekal. Itu loh teman-teman ya. Jadi gak usah lah kalau misalkan kita naik ke sana terus cuma mendengarkan hujatan mereka, apa bedanya kita dengan mereka? Apa bedanya kita dengan mereka? Karena apa? Kita tidak bisa berbuat apa-apa seperti anak, tidak bisa berbuat apa-apa tanpa ada bantuan dari Bapak. Ala-ala. Halo, kok beak nih? Untung dikirim rokok sama Bunda Emira, ada cadangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul itu Kang, ya harus betul dong. Semua yang akan katakan itu betul, harus betul ya guys. Kalau salah saya nanti digeruduk sama tentara Romawi ini, kasihan. Nanti saya di-report, di-kick dari dunia sama kayak ayo sih ya, dia teh naik sih, gelut ya aing ayo. Sehari berapa slot? Sehari 3 bungkus. Super. Aduh, juga asbak ya, tapi kuat alhamdulillah, sehat. Kang boleh tanya? Boleh. Satu pertanyaan 10.000. Tiga bungkus banyak tinggi ya. Nanti saya kurangi jadi 3,5 bungkus. Naon itu apa? Naon deh. Apa tuh? Ayo umat-umat kocak, silakan ayo umat kocak ya. Maaf. Kalau saya suka spontan kalau ngomong tanpa ada rem, umat kocak ya. Ayo umat kocak deh. Aduh, buat sendiri aja Kang rokoknya. Iya, buat sendiri aja. Ya, apa artinya? Ya, apa artinya? Apa artinya? Apa? Apa uhuy? Nih kalian nggak ada punya niat untuk tap-tap layar atau laporannya diklik ya teman-teman ya. Arti naon itu apa? Nggak bakal kelar-kelar itu mah, sama kayak aku dan Bapak satu itu nggak bakal kelar ngebahas itu. Bahas yang lain aja. Pokok syukur. Iya, belum ada debat sih Pak. OT-nya masih pada tidur kali ya. Besok mah nanti saya siapin rumput di sini 2 karung lah, biar mereka pada betah di sini kalau ada rumput. Bang Juma tidur ya Kang? Enggak, lagi ngupas mangga. Dedak Kang, dedak mah buat B2 tuh. Nanti kalau ada si bom-bom baru saya siapin dedak. Kang udah jangan debat, mending nyanyi lagu Sunda. Aduh, saya tidak bisa nyanyi. ...440 mata memandang ya. Biasanya channel Gurunda ini banyak yang nonton 1K, 2K gitu. Mungkin pada istirahat atau pada malam sunat ya, malam Jumat tuh. Aduh, kapan aku bisa ya di tap-tap layar guys, tap-tap layar. Kalau ceritain mah sedih lah. Nih tap-tap layar aja.
Ayo teman-teman Oten, kita ngobrol baik-baik aja ya. Kita diskusi baik-baik aja. Jangan ada tantrum, kesurupan, panas, nggak boleh ya. Kita diskusi santai aja yuk. Bisa lah, kalian bisa. Katanya kan kalian si paling kasih, agama kasih gitu ya. Nah, tunjukkan kekasihan kalian itu, tunjukkan ke kita di sini. Biar kita itu, oh benar ya, ternyata Kristen ini menganut ajaran kasih, si paling kasih gitu kan. Kalian gak pernah menghujat, ayolah. Salah kaprah itu malam Jumat di tafsir. Yo, salah kaprah itu. Salah kaprah ya. Betul, sunnah Rasulnya itu yasinan. Rasulullah menganjurkan kalau di malam Jumat itu untuk kita bertasawuf, ngaji, berzikir, bersolawat, ngaji yasin. Karena apa? Kata Rasulullah, hari kiamat itu datangnya di hari Jumat. Jadi jangan sampai kita menghadapi hari kiamat itu dalam keadaan kotor, dalam keadaan berdosa, ya. Nggak boleh. Kita harus dalam keadaan suci, harus dalam keadaan bersih, ya teman-teman ya. Jadi malam Jumat itu perbanyaklah kita istighfar, perbanyaklah kita bersolawat, perbanyaklah kita ngaji, dan jangan lupa habis bersolawat, habis ngaji, ngebully Oten lagi ya, debat. Halo, iya Ustadz Gejul ya Pak, ngajar kita balik, dasar belagu, nggak bohong bercanda itu ya. Ya, itu perbanyak solawat, perbanyak ngaji. Gitu guys. Aduh, yang ketawa diblokir aja teman-teman. Moderator, ya, ini apa ngetawain mulu dari tadi. Parah. Kok monolog terus bang? Iya kan gak ada OT-nya. Astagfirullahaladzim. Terusin astagfirullahnya. Haladim. Ini Miracle. Miracle, Oten bukan Miracle. Halo Miracle. Halo. Selamat malam. Malam. Dari sekte mana bang? Mana? Dari sekte mana? Kristen. Oh Kristen. Katolik atau Protestan? Miracle. Protestan. Miracle mau diskusi apa mau bertanya aja? Terserah. Oke. Ini nih temanya ini. Aku dan Bapak adalah dua. Betul nggak sih? Salah, itu salah. Oh salah. Yang betul yang mana? Aku dan Bapak itu satu. Aku dan Bapak itu satu. Ayatnya pasti di Yohanes 10 pasal 30 ya bang. Betul. Betul. Saya pintar ya bang ya. Tepuk tangan dulu bang. Coba bentar bang. Saya masih penasaran nih. Benar nggak aku dan Bapak itu satu? Saya tanya ke Yesus boleh nggak bang? Saya nanya ke Yesus. Boleh ya? Boleh. Oke. Saya tanya ke Yesus. Kita buka nih. Apa kata Yesus nih? Betul nggak aku dan Bapak itu adalah satu ya? Ini saya nanya ke Yesus loh bang. Bukan ke pendeta bang. Sumpah saya bang. Saya nggak pernah bohong orangnya. Masa orang ganteng bohong? Coba kita tanya ke Yesus. Nih bang. Baru juga mau saya tanya ke Yesus sudah kabur. Akhirnya. Padahal saya baik loh. Dari tadi nggak ngehujat, nggak apa. Saya pengen nunjukin. Saya mau tanya ke dia. Tapi nggak apa-apa lah. Dia nggak ada juga. Yang penting kita ada bukti ya. Islam ini nggak boleh monolog. Islam ini nggak boleh mentafsir sendiri. Dan Islam ini nggak boleh bikin ayat sendiri nih. Bang, ayatnya bang. Buka di Yohanes 8 pasal 16 bang. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama Dia yang mengutus aku. Nah kata Yesus, ada Dia yang mengutus aku bang. Jadi Yesus dan Dia adalah dua. Tepuk tangan. Saya nggak asumsi ya. Saya nggak asumsi, saya nggak menghujat, saya nggak mentafsirkan sendiri. Ini ayat yang tertulis di dalam kitab kalian sendiri. Cepat banget kalian ngilangnya. Jangan main sulap bang di sini bang. Aduh, saya takut kalau main sulap di sini. Ilmu hitam itu cepat menghilang ya, ilmu hitam itu.
Padahal saya baik loh. Saya persilahkan kalian untuk membantah, bertanya. Aduh, naik lagi Bang Mirasle. Nggak boleh gitu Bang. Pamit dulu kek, apa dulu kek. Saya langsung ditinggalin. Takut Bang. Abang ini kayak kayak si Eli. Kayak si Eli abang ini Bang. Suka meninggalkan, suka menghilang, suka langsung kabur. Si Eli kan langsung kabur. Kata Yesus, Eli, Eli lama sabaktani. Bapak, kenapa engkau meninggalkan aku? Ditinggalin itu Yesus. Sama kayak saya. Miracre, kenapa engkau meninggalkan aku? Oh berarti gini, Miracre, Eli lama, Miracre, lama sabaktani. Ya itu, sama kayak gitu Bang. Terus saya langsung ditinggalin sendiri Bang. Aduh, abang gini. Jangan gitu dong Bang. Naik lagi Bang, sini Bang. Si Eli ya, itu. Aduh, belum apa-apa aduh aing kalau aing. Nunggunya lama kabur ya. Naik lagi Miracre. Sini. Aduh, langsung hilang si Miracre. Dan naik lagi sini. Saya mau baik. Beneran mah naik sini Bun. Gantian ngoceh Bun. Makan mangga aja dulu Bang. Biar terpenuhi nggak ada mangganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Judulnya ganti aja Kang. Aduh, judul apa lagi? Gak ada Oten yang berani itu judulnya. Berat ya judulnya ya? Iya. Coba judulnya itu. Yesus bukan Tuhan. Sederhana aja. Yesus bukan Tuhan, sederhana aja, kepanjangan Bun. Kabar baik Bang Abi. Makasih. Pesumpah mereka naik itu loh. Makasih Mbak Emira. Syukron jazakallahu khairan kotsiran. Ini aja judulnya Oten bebas berdosa. Mereka senang dengan melakukan dosa, kejahatan. Ini aja. Ini tema ini hasil saya bertapa selama 40 hari 40 malam. Sama kayak Tuhannya mereka. Jangan protes udah. Pokoknya Oten bebas melakukan dosa udah. Karena apa? Dan sudah ada yang nebus toh, sudah ada yang nebus. Nah itu sudah ada yang nebus dengan orang yang pernah nyangkut di kayu. Tuh udah aman itu. Sarangyo, makasih nak. Ini tema mendasar ini, dasar banget ya teman. Kalian pasti senang, iya dong, kok kayak kalian umat Islam. Harus bertobat dulu, harus sholat 5 waktu tiap hari, lagi enak tidur harus bangun sholat, lagi enak kerja harus sholat, harus ibadah. Kayak kami dong, kata mereka, kayak Kristen mah nggak usah kerja, nggak usah ibadah, nggak usah berdoa. Pokoknya dosa kita udah hilang, udah lenyap dengan tersangkutnya orang yang digantung. Bunda, tahu nggak Bun? Ya.
2 jam akang lab. Belum minum, haus tikorok. Boleh, silakan. Ayo teman-teman. Aku ini kalau kalian naik paling lembut aku diskusi. Ayo. Kecuali kalian menghujat ya. Ayo teman-teman Kristen. Di goa, bukan goa tempat dikuburkannya Tuhannya Oten ya, bukan ya, di goa. GOWA, bukan goa, tapi goa W. Kopi ini mah bukan air putih, bukan air minum. Merokok kan, ini rokok udah habis 1 bungkus tadi lab, nggak ada Oten. Ini tinggal sebungkus lagi, mudah-mudahan cukup sampai pagi. Kopi Ada Aceh yang mau ada ngasih nggak? kopi Aceh. Kopi Aceh boleh. Beliau suka itu kopi Aceh. Akang Iya. suka. Dulu dikirim sama Pak Arif, enak kopi Aceh. Udah habis sekarang. Orang Aceh juga manis-manis, cantik-cantik. Aceh Pat. Makasih Mbak Anissa. Boleh. Udah kuat nih akunnya. Malah itu Oten udah punah kah? Ya di share di posting ulang di tab-tab layar ya, dan laporannya digas ya teman-teman ya, biar ada notifikasi buat mereka. Anissa Satria, kok namanya Anissa Satria sih? Mana jangan sampai berjodoh Akang. Enggak, nggak jodoh itu mah dia aja yang Namanya Akang ini Akang Satria loh. Akang itu terlalu milih-milih. Kemarin itu bagus tuh, ada yang janda. Bunda siapa yang kemarin itu ya? Udah nggak usah bahas itu. Kita bahas Oten aja sekarang, ngebully Oten. Gak mau dibahas dia. Akang itu mau yang agak kalem, lembut, keibuan, ya kan? Mau yang dewasa, nggak suka yang pecicilan. Akang yang nyari jodoh, Bunda Rahma yang sibuk nyari jodoh, gimana sih? Ya kasihan, kita itu kasihan sama Akang udah mampu, udah mapan, mampu secara lahir maupun batin, tapi belum ada jodoh Harusnya Bunda Rahma ini harus cariin jodoh buat Yesus, bukan buat Akang. Kasihan belum nikah itu, belum kawin-kawin. Terus milih-milih ya teman-teman netizen, terus milih-milih tuh Akang mau yang sempurna, nggak ada yang sempurna itu. Nanti kalau misalnya dia ini dan itu ya dididik lah. Bunda Rahma naik jadi nguap Akang ya. Antuk jadi. Terus milih-milih. Coba sampai kapan tuh sendiri? Udah berapa ya? Sejak kita di Zoom dulu ya Kang ya? Udah sendiri ya? Udah ada Sepatu nomor berapa Bun? Sepatu Bun nomor udah berapa? ada lebih 10 tahun loh teman-teman. Aduh kasihan ya. Sayang sekali. Menyanyiakan hidup. Akang itu berhak menikmati bahagia loh. Orang baik. Oh, kenapa saya bilang baik ya? Kemarin saya waktu ke Jakarta itu nginep di tempatnya Akang. Kita rame-rame nginep ya. Orang-orang api tuh nginep di rumahnya. Beliau tuh baik loh.
Malah aku diantar ke bandara, Masya Allah. Aku pun ditraktir makan. Kami berapa ya? Berlima makan. Oh, baik. Itu makanya aku bilang sia-sia nih. Sayang kalau masih tetap sendiri ya, teman-teman. Orang baik begini loh. Bunda lagi ngomong sama siapa, Bun? Lah sama saya aja. Dia itu adik saya. Saya sudah bersuami. Netizen juga ini ada-ada aja. Benar Sukma, benar banyak pilih-pilih dia. Mau yang sempurna kali ya, nggak ada Kang itu yang sempurna. Itu dididik secara hanya rokok yang sempurna itu, Bun. Hanya rokok ya, rokok sempurna. Belum ada yang jodoh, iya sih belum jodoh kali ya. Kalau udah jodoh itu dipermudah oleh Allah, benar-benar. Harus bahas apa dong? Gak ada oten. Ayo teman-teman Kristen, naiklah. Iya Sarikaya, duda yang mapan. Sarikaya tuh bertanya. Kalau mapan udah laku, nggak mapan justru. Nah ini si King nih. Di mana kita mau cari oten? Di ini. Ada King. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya Bang? Ada anakku naik ke sini enggak, Bun? Kenapa? Ada anakku naik ke sini enggak, Bun? Anaknya? Siapa anaknya Bang? Gondrong. Itu Akang tuh, tuan rumah. Gondrong namanya, Bun. Gak ada ya, Bun? Belum ada gondrong. Enggak, cuman pakai pempes soalnya, Bun. Pamit, Bun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Apalah ini. Pada kemana nih teman-teman kita ya? Bang Handi tidur kali ya. Pak D. Jadi di kantor api itu kosong Kang? Ini saya di rumah ini, bukan di sini. Kosong. Sayang ya kosong ya. Belum di ini toh, belum direnovasi itu yang belakang. Belum. Saya suka ngantuk kalau belum ngebully. Kantor api pusat itu di Jakarta, di tempatnya Kang. Ayo undang-undang ya teman-teman yang punya ini teman Kristen diundang. Undang Kang siapapun ini penting ada.
Oten bebas berdosa. Berisik. Emang Akang noise ini, Bu? Enggak. Enggak kan, enggak noise ya? Aman kan? Teman-teman Akang noise gak? Itu katanya yang di YouTube noise. Jarang lihat Bang Luga. Udah kena ini lagi di UGD. Kena. Tadi ada bentar, nggak tahu saya tuh. Pokoknya aman saya di sini. Noise Kang. Loh, katanya enggak, tapi noise gimana sih? Saya ganti mic aja kalau ini noise. Hari lagi kan ulang tahun Tuhannya, jadi mereka ini pada fokus untuk apa ya, hadiah apa yang bagus, kado Tuhan yang ulang tahun. Ini noise ya ini? Mendem. Ini pakai. Cek 1, 1, 2, 3. Ini mendem pakai. Udah keluar Ini tadi harus udah. diginiin. Saya harus megang terus. Jadi mic-nya ini jelek. Mic-nya jelek ini. Jelek suaranya, jelek, tenggelam. Iya. Ini mendem gak ini? Iya, nggak keluar suaranya. Aduh. Mic-nya jelek ini. Nggak punya mic yang bagus. Ini memang Oten ini memang suka cari gara-gara ya. Coba dia buat video di Ka'bah dihias dengan pohon Natal. Ini coba lihat. Ya Allah. Mereka berharap Ka'bah Natal di dalam Ka'bah itu loh. Mereka buat video. Coba tengok itu di TikTok. Ini aja pakai yang ini. Kalau saya nggak ngomong, saya di mute biar nggak noise ya. Ini kenceng kan? Kalau ini kan? Cek 1. Ini kenceng kan? Kalau ini. Tapi noise, kenceng tapi noise. Tapi nggak apa-apa lah, daripada nggak ada ya. Mau lihat Akang mereka buat video di Natalan di Ka'bah gitu loh. Jangan ya. Nggak ada juga itu editan itu. Itu editan. Nggak ada yang Natalan di Ka'bah itu, nggak ada itu, diusir sama ya, itu. Editan pasti diusir Editan. sama yang pengaman setempat, tapi maksudnya dia buat gitu loh. Kok dia buat segitunya dia buat dia edit tuh. Apa Editan maksudnya itu. kalau Itu bukan sebenarnya itu kalau kita niat, kalau kita usut ya, kalau kita ada uang untuk ya anggap untuk biaya pelaporan gitu kan, itu bisa itu kena undang-undang IT itu, kena itu udah kena itu udah kena delik undang-undang IT itu, pencemaran nama baik dan kebohongan publik, kena itu. Emang Akang udah lihat videonya? Iya, kalau ada yang kayak gitu, dia merayakan Natal di Ka'bah, belum lihat, Akang belum lihat videonya, belum. Itu misalkan itu editan, itu bisa kena. Tapi saya yakin, Akang yakin itu editan, Jangankan orang merayakan Natal di Ka'bah, orang yang tidak bersunat masuk ke Ka'bah itu haram hukumnya, itu nggak boleh, itu haram itu hukumnya, nggak boleh itu. Sebat dulu. Bob, silakan naik ke sini, Bob. Kita diskusi, Bob. Ya harus batuk aja karena
ya harus betul. Oh ya. Nah, jadi menurut Bob, orang Kristen itu bebas melakukan apapun juga, termasuk melakukan dosa, Bob. Tidak, karena di Roma Paulus mengatakan bahwa kebebasan itu tidak sepenuhnya. Ini kayak habis nelen biji kedondong ya bang suaranya. Tapi menurut saya kalian itu kan dosanya udah ditebus dengan orang yang pernah nyangkut di kayu salib. Itu untuk penebusan dosa kalian. Ngapain kalian takut dengan dosa? Ya, penebusan itu digenapi dengan iman Abraham. Itu ya, dengan keimanan Abraham. Artinya kalau begitu orang yang nyangkut di kayu salib untuk menebus dosa kalian itu berarti gagal, ya, terlalu gagal karena itu ya gagal karena kalian harus melakukan pertobatan lagi. Harusnya kalau misalkan kalian melakukan dosa harus bertobat, penebusan dosa itu berarti gagal. Harus ada orang yang nyangkut lagi di kayu salib. Makanya ini kayak menghujat, kayak ngeden. Begini, itu adalah penebusan dosa dari hukum-hukum Torah gitu. Ya, jika ada orang Kristen yang tidak mematuhi hukum Torah gitu ya, tidak berlaku dosa gitu. Ya, gantinya bagaimana cara orang Kristen untuk menjalani hidup dengan itu suara aslimu atau kau buat-buat bang? Kayak kita yang kecapean gitu loh dengernya. Sponsornya Asli. nanti saja gitu. Karena Itu Anda asli tidak apa bisa kau buat-buat? Kau buat-buat tuh? Atau memang keturunanmu suaranya gitu? Paulus mengatakan bahwa kemerdekaan itu tidak dia sepenuhnya buat merdeka, harus diganti dengan iman Abraham gitu. Ya, tapi yang dimaksud iman berarti Abraham ngapain harus ada kebangkitan roh gitu. Sebentar Bang Rocky, kalau kayak gitu ngapain harus ada orang yang nyangkut di kayu salib? Ngapain kalau harus bertobat? Bisa hukum Torah gitu. Oh, nggak perlu itu, nggak perlu karena hukum Taurat itu tidak terkutuk. Itu hukum Taurat itu buat umat-umat Judaism, Yahudi, bukan alite. Ya, seandainya kita tidak menjalankan hari Sabat, maka hukumannya mati gitu. Maka banyak yang mati gitu. Kalau tidak ada penebusan dosa. Semua orang itu harus mati dan wajib mati. Ya, karena hukuman kan, karena hukuman Torah. Makanya itu adalah pembebasan dari penebusan dosa hukum Torah gitu. Itu buktinya Yesus udah nyangkut di kayu salib juga. Ternyata banyak orang-orang Kristen yang udah mati sekarang, bahkan hampir punah. Iya, begini, ada kebangkitan, ada kekal dan ada kebangkitan di akhir gitu. Ada yang bisa memperoleh hidup kekal dan ada juga yang nanti akan dibangkitkan. Setahu saya sampai detik ini tidak ada seorang Kristen pun yang hidupnya kekal. Kebanyakan ada, sebenarnya ada. Nggak ada. Jika Anda harus pakai hak, nggak ada. Jika Anda cermat dengan penglihatan batin, itu ada itu satu murid yang hidupnya kekal gitu. Tidak ada, setahu saya sampai detik ini tidak ada yang hidup kekal. Belum dikasih penglihatan oleh yang kuasa ya. Bukan masalah belum dikasih penglihatan, emang tidak ada, Roma. Ya, tetapi saya mengatakan ada gitu, bahwa kedudukan saya ini bersumber dari roh kebenaran. Lagi ngibul. Ikut-ikutan lah. Capek dengarnya, dia udah capek kita dengarnya. Normal aja Kang. Bunda Rahma tidak. Bunda Rahma tidak bisa kayak kita
berbicara seperti begini ya. Itu lebih mirip suaranya Roma. Kan saya Rocky Roma, Rocky Irama saya Bun. Sundanya nggak bisa hilang Sundanya. Iya. Kalau ini Bataknya si Bob ini, bukan dia kayaknya apa nih dia ya? Jawa. Oh Jawa. Wong Tegal, dia itu wong Tegal. Oh iya kon. Bob, perkenalkan nama saya Rocky Irama. Saya suka membawa lagu Terlalu Tuhan Terkutuk. Mana Islam? Beliau oten itu Bob Chen. Beliau Kristen itu Bob Chen. Ya, saya Kristen. Bang, kenapa kamu Kristen? Ya. Bang. Ya kenapa ya? Karena aku kenal baik sama dia ya. Naiklah Bang. Katanya Islam dia ini. Enggak, Kristen dia. Itu si Andre. Udah jangan didengar kalau oten, kalau ada yang kayak gitu. Dia Kristen. Bang, kenapa kau menuhankan Yesus tuh? Alasannya kenapa? ya alasannya di Hegel ya. Di Hegel. Oh, ini kayak orang tersiksa kali ngomongnya. Bang, baca kisah para rasul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca kisah para rasul. Biar aku aja bunda, biar aku aja urusannya. Kok ngopo tar ini? Gue ngetes wong Islam, bodoh Islam kok ngetes wae kerjanya. Sudah aku bilang. Wis kudu ngomong ngono ta. Ngojo ngomong ngono. Terus saya sudah. Islam kok ngaku-ngaku ten piye ta maksudmu piye? Islam itu hanya untuk manusia gitu loh. Alah. Ya bersuai. Saya akan mengajarkan bagaimana bertuhan dengan roh kebenaran gitu. Ada sengklek-sengkleknya Bang Gen Santang dia Bang Gen Santang. Ya, teman baik Anda menyembah dengan bentuk fisik, Anda tidak akan mencapai ketuhanan gitu. Bangkitkanlah. Tidak sudah murtad itu kalau ngaku Kristen. Aduh, paren. Aslinya dia Islam dia. Aku kenal baik. Kita suka telepon-teleponan masalahnya. Wes, ya Allah. Syahadat Bang. Tidak mungkin lah. Kowe nek aku balik kowe tak jewer tak antam sisan kowe ya. Temenan. Aku tidak peduli gitu. Bahwa saya akan membawa kalian semua untuk mengenal Tuhan gitu. Bukan mendirikan bendera agama gitu. Marilah kita kembali kepada Tuhan, bukan kembali kepada agama. Gue ngenteni aku ae berbodoh apa bodoh iki aku nak balik ning Kediri kan. Gue ngenteni aku ae yo. Kok aku ning Kediri. Ya Cak ya. Tak telepon saya kira, telepon. Angkat telepon ku angkat. Namanya siapa Bang? Namanya dia siapa? Enggak apa-apa gitu. Ada Bang nih. Kalau mau telepon ku angkat Cak, telepon ku. Bagaimana Bang? Cak. Ya itu panggil dia dari Madura Bang. Angkat teleponku Cak. Oh iya nelpon bener. Cak. Aku orang hapus sih Kang. Kang Bagian Santang nih dia nih. Jangan kayak gitu Cak. Jangan boleh kayak gitu. Nih. Ini siapa? Aku bikin namanya Bob Chen sini. Aku nggak bohong. Siapa? Bob Chen ya. Nah, ini dia nih. Lagi di masjid habis sholat. Oh, ternyata penipu dia. Nggak boleh kayak gitu loh. Itu pada waktu hari santri ya. Saya diundang gitu. Saya memfoto mereka. Nang iki nang Kediri wong. Iki koncoku nang Kediri iki.
Ya, itu kan saya. Itu Fajar namanya. Saya diundang di acara Hari Santri gitu. Iya, jangan nyamar-nyamar, Bob. Jangan nyamar-nyamar, nggak boleh. Foto itu. Iki koncoku Bob, Bob. Iki koncoku gen Bangkean Santang. Iki koncoku Bunda Rahma iki. Iya. Nggak boleh ya, Bob. Nggak boleh nyamar-nyamar ya. Tujuan Anda untuk apa gitu? Kalau kau nyamar-nyamar, tak ceruli tak ya. Jangan nyamar-nyamar. Saya bicara dengan kebenaran gitu. Bukan masalah roh kebenaran, tapi kau itu nyamar-nyamar. Gimana? Kalau nyamar-nyamar tak celurit ya. Bangkean Santang ini kan nggak dulu yang aku apa namanya, yang dia satu tim itu sama dulu tuh sama siapa? Sama Hidup, sudah tuh satu lagi yang Gusti siapa namanya, Gusti Cahaya apa tuh? Oh iya, yang pakai nama Muhammad juga ada. Dia satu tim semua itu, teman-teman ini. Udah nah tujuan itu dari pesantren ke sama kayak Jagal juga tuh, Jagal Al-Karomah. Bob, itu dari lu harus batobat. Kalau nggak batobat nanti tak cerulit saya. Sudah aku bilang. Jangan nyamar-nyamar. Saya hanya menginjak Tuhan. Saya tidak peduli dengan neraka dan surga gitu. Bukan tuh begitu. Benar gak sih saya ngomong? Benar ya? Iya. Karena keributan yang ada di dunia ini karena Anda membawa bendera-bendera gitu. Jangan diulangi lagi. Madura campur ke Briben. Ya, lepaskanlah bendera-bendera itu. Kita bertuhan, saling kasih gitu. Kau jangan nyamar. Saya tidak menyamar. Saya mengakui saya sebagai agnostik gitu. Kalau kau nyamar di sini, celulit. Semuanya bisa saya tidak boleh Bangkean Santang. Nomor-nomor orang tuh punya, kayak si Sama Hidup, si Jagal Al-Karomah tuh aku punya semua. Karena mereka tuh dari pesantren semua. Cuman orang tuh gak tujuannya gini. Jangan sampai ada perdebatan kayak gitu loh tujuan mereka nih. Tidak ya. Kalau saya, mari kita bertuhan dengan bagudung kau. Mengenal Tuhan dengan benar gitu. Dasar baluap kau. Berani nyamar-nyamar di sini. Tak ceruli tak ya. Gak boleh kau nyamar-nyamar di sini ya. Gak boleh kau. Dasar kau baluap, bagudung kau. Gak boleh kau nyamar di sini. Tenang gitu. Dasar kau memahami. Udah kau. Turun kau dari sini kau. Gak boleh kau Islam itu gak boleh nyamar-nyamar jadi aliteng. Dasar kau kurang ngajar kau. Saya bahwa saya bukan Islam gitu. Bukan Islam lu buktinya tadi. Udah kelihatan kau nyamar-nyamar di sini. Aduh tak ceruli tak iya. Gak boleh kau. Kalau Islam itu kalau agama di sini gak boleh kau bercanda masalah agama di sini. Dasar kau. Kalau sekali lagi kau melakukan hal seperti ini, ceruli tak iya. Dasar kau. Kau ya lihat saja story saya gak boleh kau kayak gitu kau. Madura Aku marah ini. Kang, itu Batak lagi. Tadi Madura sekarang campur Batak. Oh salah saya. Aduh, salah. Ya mungkin Anda perlu 3.000 tahun lagi setelah saya. Udah kau ke laut sana ke laut. Udah kau jangan banyak comor kau di sini ha. Jangan banyak comor. Dasar si belegu. 1.000 tahun lagi gitu. Udah kau dasar kau belegu kau. Dasar kau tohon kau. Bagudung kau. Nggak boleh di sini nyamar kau. Aku marah ini. Iya, aku marah ini. Kalau sifat asliku itu keluar, dasar belegu kau. Dasar kau ontohon si borokoko kau. Siapa yang nyamar di sini kau? Nanti saya kasih tusuk kau. Ya, aku marah ini. Ada satu hati gitu. Siapa yang sebenarnya satu hati. Dasar kau belegu kau. Nanti aku kerewes kau punya mulut kau. Alah tuh Bob turun alay.
Besok ke sekolah ndak? Ke pesantren besok ndak? Udahlah kau, tobat kau sana. Nggak boleh kau kayak gitu. Justru orang banyak yang mualaf. Nah sekarang kau mempermainkan agama, dasar kau. Nanti saya tusuk-tusuk kau. Baru tahu kau. Apalah kau? Saya hanya ingin mengenalkan Tuhan gitu pada kalian gitu. Jangan sampai mulut kau itu ku kerewes ya. Jangan sampai ku kerewes itu mulut kau. Dasar kau bagudung kau, begu ganjang kau. Nyamar kau di sini. Hah? Udahlah Bob, nggak boleh kayak gitu Bob. Wes mudun. Oh, iya, saya hanya memberi pesan bahwa kalian semua ini ya beragama ya, tetapi tidak bertuhan. Inilah kau perusak toleransi yang ada di Indonesia ini. Orang-orang seperti kau ini harus diusir, harus usir di Indonesia kau. Tidak pantas kau tinggal di Indonesia kau. Perangan yang ada. Lihat mulutku kau. Aku lagi marah ini lagi marah ini bah. Nggak boleh kayak gitu kau bah, dasar belegu kau. Lama-lama ku kerewes kau punya mulut kau. Tuhan kau. Ada di sini Tuhan kau. Dasar kau kurang ngajar kau. Hah? Nanti saya tusuk kau. Baru tahu kau. Beruap. Dasar kau belegu. Ontohon kau. Nggak boleh kau kayak gitu. Orang Islam itu tidak seperti orang-orang Kristen yang bisa menyamar. Nggak boleh kau di sini. Aku turunkan kau. Jangan sampai ku blokir kau. Membuat sesuatu. Cuy, gua ludahi kau punya mulut ya. Berokok kau. dari dulu udah tak nasihatin, jangan kayak gitu. Kalau sesama Islam tuh jangan naik ke gerumnya Islam, itu jangan kayak gitu. Kalau tanya orang bilang Islam ya Islam, jangan ngaku yang lain. Gue bilang gitu kan, Kang. Ya kan apa kan? Iya, nggak boleh lah Islam nyamar jadi aliting. Nggak boleh kalau di Islam. Saya kalau marah seperti ini, saya kalau marah pokoknya ngan panjang itu 5.000, kalau ngan pendek itu 10.000. Makanya aku lihat tadi dia di roomnya Kang Kian Santang kan, makanya ngapain nih orang satu nih naik sini, jangan kasih naik lagi Kang. Ya, enggak. Nah, jangan kasih naik lagi. Itu dulu tuh banyak itu Kang. Itu aku semua punya nomor-nomor mereka, itu punya semua. Dulu ada yang, tapi udah nggak pernah lagi kelihatan nih yang nama Cahaya siapa itu dulu ya. Itu kalau makanya itu sempat gue bongkar juga dia. Akhirnya dia ngasih nomor WA sama aku. Ngasih nomor WA kayak Jagal, sudah tuh sama Hidup. Ada berapa orang tuh? Orang tuh ada 8 orang. Itu semua punya aku nomor WA-nya. Semua tuh orang tuh punya nomor WA-nya. Itu ada yang dari Kediri, ada yang dari dia tinggal di Malang. Itu sempat aku ada yang 2 orang itu udah jumpa sama aku. Bener Islam Bang, bener Islam. Sumpah demi Allah, dia Islam. Yang gue jumpa sama aku tuh bener Islam. Iya. Sampai aku marahin, kenapa kau di komel-komel kok ngakunya, ditanya Oten gini bilang gini. Ya aku belum kenal nama aku gimana katanya. Aku langsung dimaki-maki katanya. Ya udah aku pengen ngetes aja katanya. Jadi mereka tuh seperti itu. Jadi pengen ngetes apa gitu loh kan, setelah Islaman. Saya ini kalau udah marah Bang, tidak bisa saya tahan. Saya kalau udah marah itu, bahaya itu saya kalau marah. Semua bahasa bisa aku keluarkan di sini. Saya mending bahasa kayak gitu daripada bahasa binatang keluar. Saya nggak bisa itu, nggak bisa. Ya, ini salam sama ini ada banyak orang-orang dari kampungku juga ya. Salam kenal ya semua yang dari Sumatera Barat. Iya. Ya, kan, Masya Allah, alhamdulillah itulah. Kalau untuk menetralisir keadaan, jangan sampai teman-teman yang di bawah juga ikut emosi. Biarlah kita hibur mereka ya, jangan sampai mereka emosi ibadah ya, kita menghibur mereka itu ya. Anggap aja ya yang tadi itu badut, ya udah. Jangan ikutan emosi, jangan ikutan marah ya. Kita netralisir keadaan.
Oke, makasih banyak Bang Andri ya atas informasinya. terima kasih ya, Bang banyak Andri ya. dan Santang ya, udah dibolehkan aja. Ya, Nah, lain lain kali kau temui perhatian itu Anda. si Rocky Garong itu loh, lain kali kau temui, kau kemplang itu punya pala itu dia. Nanti kalau ada dia naik lagi Kang Santang, nanti kasih tahu aku aja, nanti biar aku suruh apa dia. Oke, kalau begini. Ya, siap. Oke Izin lah follow, kalau Kang, begini. Kang Santang ya. Izin Oh, follow. salah. Oke lah Nah. kalau begitu, ya. Ya, Salah. assalamualaikum, aku turun dulu ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Salah, bukan oke lah kalau begini, oke lah kalau begitu. Salah. Ada gatal di Garopena, ada lama-lama lecet. Kasihan orang-orang seperti itu, kasihan, salah bergaul. Itulah kalau kita bergaul dengan tukang minyak, kita kebawangi. Kita gaul dengan tukang copet, kita bau, ya. Kita gaul dengan perampok, kita bau. Mending kita gaul dengan ahli zikir, ahli sodako. Kita bergaul dengan ahli surga, ahli ibadah, ya. Biar enggak kita kebawa-bau. Gimana pergaulan, teman-teman ya? Segimanapun kuatnya iman kita, kalau kita bergaul dengan orang yang salah, setidaknya kita akan ikut ke bawah salah. Rasa pengen manusia itu gede loh. Pengen nyobain, pengen dilamar sama akang, kan bisa aja itu ya, kayak gitu ya. Jangan kebawa emosi kita menghadapi orang seperti itu. Kita netralkan aja ya, teman-teman ya. Iya, jangan ngarep pengen dilamar. Ini ujian guys, ini salah satu dari ujian kita itu bisa nggak menghadapi ujian-ujian seperti ini, kita bisa nggak? Kalau akang sih menghadapi kayak gituan mah insya Allah ya, insya Allah udah bisa. Insya Allah kita akan kuat menghadapi mereka yang seperti itu ya. Ini salah satu ujian terberat kita justru itu, bukan menghadapi Oten. Ujian berat kita bukan menghadapi Oten, bukan menghadapi Yahudi, tapi ujian terberat kita itu ya udah dibuatkan, udah di setting sedemikian rupa menghadapi orang-orang yang munafik. Kita nggak tahu dia itu lawan atau kawan. Kadang-kadang orang munafik itu kita masuk ke kita akan baik-baik, mereka akan baik-baik dengan kita. Ternyata di belakang itu malah meretai itu ngebelakin ya. Banyak yang itu yang berat loh. Musuh kita di akhir zaman itu bukan Kristen, bukan kafir Kristen, bukan, tapi orang-orang munafik yang nantinya akan bersatu dengan orang-orang Yahudi. Ya itulah Dajjal yang kita hadapi. Itu berat. Semoga kita yang ada di sini semuanya tidak sampai menghadapi orang-orang seperti itu nanti di hari zaman ya. Kita jangan merasakan fitnahan keji Dajjal. Janganlah kita berdoa seperti itu. Makanya kita selalu dituntun untuk membacakan surat Al-Kahfi gitu kan, biar kita dihindarkan dari hal-hal seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita harus kuat mental menghadapi orang-orang seperti itu ya. Pokoknya ama arek satia ya, mual salingkuh ya, mual menduakan ya, gimana yang namanya hidup ya teman-teman. Masya Allah, Allahu Akbar, berat cobaannya ya Allah. Tapi tenang ya, nggak apa-apa ya teman-teman. Kita tandanya mau naik level ini teh ya. Jadi kita harus kuat iman, diperbanyak zikir, banyak ibadah ya. Jangan lupa yang 5 waktu, karena nanti ya teman-teman, kita dihisab itu yang akan ditanyakan pertama kali itu nanti sholat kita ya Allah. Subhanallah. Pokoknya ama akan setia ya. Allahu Akbar.
Belajar mode agim. Iya ya, itu mah agim, masya Allah. Saya ngomong yang capek, kalian yang ngetawain, dasar. Intinya, poinnya, Akang tuh berhasil dikerjain. Enggak, saya nggak ngerasa dikerjain sama dia. Justru dia mengerjain dirinya sendiri. Masalahnya kan ikutan ngomong gitu. Makanya gue bilang, ngomongnya itu yang normal aja. Malah ikut-ikutan ngomong kayak gitu. Oh, Dikerjain tuh. masalah itu. Nggak apa-apa itu. Dikadalin. Ikut-ikutan ngomong kayak orang mau berak. Aduh. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, ini bagian dari salah satu cobaan dan ujian dari Allah ya teman-teman. Kita harus kuat, pokoknya kita harus terbebas dari orang-orang seperti itu. Allah Akbar. Itu nggak bagus dicontoh ya teman-teman. Muslim itu nggak gitu, nggak nipu-nipu. Iya betul. Gitu. Nama saya Rocky Irama ya, Rocky Irama. Rocky Irama. Diporong semuanya. 3 hakikat 1 pribadi, ya Allah. Jadi ini kubaca dulu nih Mbak Yeni Nurhan. Bunda Rahma, kemarin Akang ada mamak janda naksir, udah dilamar nggak mau itu Akang. Oh, iya nggak mau dia karena terlalu agresif katanya. Jadi kalau mau mendekati Akang itu yang kalem, Aduh, ya. Gitu ya teman-teman. Balik lagi ke situ. Udah mending Oten naik dulu, Oten naik sini, Oten naik. Balik lagi. Aduh, terlalu. Jadi tadi itu Akang ya, baru kali ini ada yang kerjaan ya. Bahkan tadi mukanya itu Akang kayak orang menghujat toh, kayak ngeden. Dan dia sendiri bilang, aku tuh kayak kalau ngeden dibilangin menghujat. Nah tadi itu begitu, dia kerjain ternyata. Ya Allah, untung aku nggak ikutan yang ngomong gitu. Sukses tadi sih ini. Tapi jangan dicontoh teman-teman, tuh nggak boleh itu Islam begitu. Terus pede dengan keimanan kita. Bahkan tadi aku tanya kan, kamu Kristen? Dia bilang iya. Aduh ngeri kali lah ya kalau orang Islam kayak gitu. Ayo teman-teman, hapus itu YouTube-nya itu. udah delete-kan lagi, kesian. Pada kemana nih teman-teman ya? Ayo naik teman-teman. Bila malam ku peluk bayang dirimu. Ayo teman-teman, mana dia? Ada di komar lain Kak Oten. Nur Oten itu udah punah. Ayo teman-teman Oten silakan naik ke atas. Judulnya saya hilangin dulu biar kalian berani naik dan bikin judul sendiri ya. Kalau saya yang bikin tema di sini, kayaknya kalian berat untuk naik ke sini ya. Padahal jadi nanti ke situ. Jadi ke situ lagi. Nggak ada juga nih Oten di tempatnya ini ya. Nggak ada yang like kah? Ini kita lagi di live-in di YouTube-nya Bang Juma, di YouTube Akang. Ini lagi live di YouTube ini.
Ten kita butuh hiburan loh. Saya suka demam meriang loh. Kemarin demam saya menggigil loh kan. Begitu udah ada lawan debat OTM, langsung semangat, saya ceria. Kelaki-lakian saya itu akan keluar dengan sendirinya kalau lagi menghadapi OTM. Kemarin ada yang mau menghujat di sini kan, wah marah-marah awalnya, saya imbangin, saya baik-baikin gitu kan, akhirnya apa? Baik dia ke kita, tanya Bang Koles, akhirnya dia baik ke kita, dia nggak pernah ngehujat lagi. Awalnya dia penghujat kelas kakap itu, si pintu tobat itu loh. Man Ekman sini man, si Daman kajian ini mantik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya ahli surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Bang Daman tadi si Rocky Gersang itu gimana Bang Daman? Jadi kalau kita berbicara tentang kebodohan, ya mereka berhak memilikinya, ya gitu ya, dari saya. Ya, padahal mereka itu meyakini Tuhannya itu adalah sosok yang sangat fiktif ya. Benar. Kalau kita mereka itu hanya tertipu di balik tulisan yang ada. Kalau tulisannya dulu bilang lembu adalah Tuhan, ya mereka tuhankan penjelmaan Tuhan jadi lembu pastinya. Tergantung tulisannya mau ngomong apa itu. Ya, itulah pemikiran orang-orang yang dungu, ya dungu itu dungu lover gitu ya. Iya, itulah pemikiran dari mereka ya guys ya. Makanya tuh dungu banget, mereka tuh nggak pernah tahu ya. Kalau Al-Quran itu mengajarkan bagaimana kita berpikir ya. Tapi mereka itu kamisli dabbah kalau kata Al-Quran, layaknya binatang. Betul. Apa yang disuapin saja tanpa harus tahu itu racun atau makanan. Iya, emang mereka itu adalah makhluk-makhluk terdungu yang pernah saya hadapi di sini Bang Dama. Oh iya, benar. Halo Bang Batu. Bang Juma mana ya? Ada. Itu masih ngelepin di kok jadi ketularan ya? Amit jangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bang. Wabarakatuh. Ya Bang, kok Abang pasang muka paling terjelek seluruh dunia Bang? Bang Muslim kayaknya nih Batu ini, Muslim ya? Enak saya lihat muka si Etis ini ya, pengen muntah 7 turunan. Saya kalau lihat muka si Edis ini Bang Daman suka muntah bertubi-tubi gitu. Kalau dulu ada si Christian Immanuel yang bisa, sekarang nggak ada lagi, dia kemana ya? Rocky Gersang, namanya kan Rocky Gersang. Kayaknya udah nikah dia kayaknya. Oh iya kah? Cuma kita Kang yang nggak nikah-nikah, kenapa Kang? Kita nggak nikah-nikah, lu belum cukup umur. Oh ya, gue belum cukup umur ya, bener. Lu belum cukup umur, kalau gua kebanyakan umur. Ya guys, aku masih 12 tahun ternyata guys.
Enggak, Akang bukan nggak laku, tapi belum ada yang mau. Bedain ya antara nggak laku sama belum ada yang mau. Emang umur berapa? 40? Udah kebanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ya Allah. Kan ku cari bayanganmu, kawin rohani itu. Ayo teman-teman laten, silahkan naik ke sini kalau ada yang mau diskusi. Kalau ada yang mau ditanyakan tentang Islam, ya tentang Islam nih, silahkan kalian naik ke atas. Kalian bertanya sepuasnya tentang Islam ya, bertanya aja sepuasnya tentang Islam. Insya Allah kita akan jawab dan kita tidak akan mentafsirkan sendiri. Ya, Islam itu nggak boleh mentafsirkan sendiri. Kalau kalian bertanya ke orang Islam, bertanya ke 100 ustadz, jawabannya serempak sama satu komando. Kalau A ya pasti A, kalau B ya pasti B. Nah, tapi kalau kita bertanya kepada pendeta, bertanya ke 10 pendeta, kita akan mendapatkan 40 jawaban, guys. Satu pendeta itu 4 jawaban. Jadi kalau dikalikan ke 10 jadi 40 jawaban. Betul nggak, Daman?